Anda sedang nerusin bacaan di mana? Jadi apa poinnya di sini yang mau disampaikan? Bahwa menyatakan Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri, Bang. Inilah kuasa Allah kami. Kan bertentangan dengan ayat tadi kalau gitu. Dengar dulu, Yesus Bang. itu manusia berasal dari Allah, bukan Allah itu sendiri. Anda sedang menentang kitab Anda, gimana sih? Bukan menentang. Jadi Karena tadi ayatnya gitu. Begini, Pak. Kalau Anda Allah itu sendiri, jangan-jangan Anda jadi begini. Jelas. Dulu, Pak. Gimana? Nah, tadi yang seperti Pak Laban katakan, bahwasanya begitu besar kasih Allah kepada dunia, yaitu khususnya, dengar dulu, khususnya manusia, supaya agar manusia bisa lagi bersama-sama dengan Allah, maka dianugerahkan. Iya Pak Ustadz, ini yang dimaksud semua ayat Alkitab itu terkonfirmasi. Enggak, kalau Quran kan bisa kita gitu. Jadi agar manusia, hubungan manusia dengan Allah itu dekat, lebih dekat lagi. Makanya dianugerahkan anaknya yang tunggal. Itu kiasan juga sebenarnya, Pak. Kiasan lah. Iya, kiasan. Anaknya yang tunggal, ya kan, untuk dapat menebus dosa-dosa dan kutukan yang ada pada manusia sampai sekarang ini, Pak. Ini apa sih baca ayat dicampur aduk kemana-mana, nggak jelas Bapak ini? Bukan jelas. Bukan, Pak. Jelas kok, saya aja ngerti. Jadi Bapak kurang paham karena Bapak enggak Coba baca lagi, ulang lagi ayatnya. Apapun nggak ngerti. Ulang lagi ayatnya, bunyinya di mana coba, Pak Agape coba. Itu yang ayat Yohanes 1. Bukan, barusan begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya tidak dapat supaya ini karena saya nggak baca Alkitab nih, nggak ada Alkitabnya, Bang. Ini apa Pak Ustadz, saya di luar nih. Nah, ketika orang kalau lagi debat, orang pakai data, lawannya pakai data. Gitu loh, Bang. Kalau orang pakai logika, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal dan percaya kepada Yesus sebagai apa? Silakan dijawab. Ya sebagai Allah. Lah, sebagai Allah lagi. Banyak sekali ayat sanggahannya. Tadi sudah dikatakan Yesus itu manusia yang datang dari Allah. Bukan sebagai Allah. Itu pertama. Kedua. Tidak. Loh, kenapa tidak? Pak Alif, dengerin dulu Pak Alif. Di Matius 9 ayat 26, Yesus mengampuni dosa orang lumpuh. Enggak, ini bukan loncat lagi, agar Pak Alif ketahui bahwa Yesus. Anda barusan baca Yohanes 3:16, itu datanya sudah di-share. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tuh kan ayatnya tuh. Iya. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kenal. Amin. Percaya kepada Yesus sebagai apa, pertanyaan saya? Manusia. Ayo. Ya juru selamat. Juru selamat. Agar peroleh hidup yang kekal, percaya kepada Yesus sebagai apa? Juru selamat. Nah, mana ayatnya? Kita buka Yohanes 17 nomor 3. Bagaimana bunyinya? Ayo. Apakah Anda yang melintir ucapan Yesus? Atau saya? Ayo. Coba silakan Pak Alif baca. Agar memperoleh hidup yang kekal, percaya kepada Yesus sebagai apa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Bukan sebagai Allah. Jangan dikurang-kurangi. Tadi aku ada sedikit langsung apa itu yang baca dikurangi di situ? Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus bukan sebagai utusan. Gimana bahasanya? Yang kau utus berarti sebagai itu apa? Itu jadi beda arti. Ulangi bacanya. Saya nggak mau. Alkitab saya salah baca itu. Saya nggak mau Alkitab saya salah baca. Nggak, ulangi bacanya. Enggak, salah baca. Sekarang Pak Laban bacain, coba Pak Laban baca. Coba Anda baca. Oke.
satu-satunya Allah benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah yang utuh, engkau katanya utus, suruh utuh. bukan sebagai utusan. Lo gimana? Gini. Makanya baca Alkitab Biar saya baca. Aku baca. Biar saya baca ya. Biar saya baca. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke, baik. Di situ Tuhan yang benar ada berapa? Satu. Nah, berarti bukan Yesus kan? Bukan. Bukan. Yesus itu sebagai apa di situ? Utusan. Utus. Nah, selesai sebenarnya. Nah, iya. Makanya Pak Alip. Nah, apa lagi? Oh, Pak Alip. Nih, Kenapa? yang diutus dan yang mengutus dalam satu nama. Harus ingat itu, Pak Alip. Yang mengutus dan diutus berbeda. Yohanes 13 ayat 16. Berbeda. Oh, berbeda. Saya buka dalil ya. Oke. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang buka Yohanes 17 ayat 12. Oke, sambil menunggu ayatnya, saya sapa dulu abangku yang paling ganteng. Bahkan kalian bisa kalahkan oten-oten kegantengannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Juma? Sehat, selalu sehat. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, Lanjut. Jadi seperti ini, Kak Lia nih ya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Siapa yang berdoa ini? Kalau bukan Yesus Kristus. Ya, Yesus lagi berdoa. Iya, lagi berdoa nih, lagi berdoa kepada Allah nih. Berdoa. Iya, lagi Yesus, berdoa nih kepada Allah. Sekarang kita panggil yang berdoa ini siapa? Enggak, yang panggil Ya kita. manusia lah. Kok manusia Kan lah. ada namanya. Ada namanya, itu Pak Alip. manusia. Iya, Ya, kan namanya ada namanya. Yaitu Namanya Yesus Kristus. Yesus. Aku ada namanya lo, gimana sih? Namanya Iya, Yesus lagi berdoa Yesus kepada Kristus. Tuhannya. Kepada Allah, berarti itu namanya. Seperti itu loh, Pak Alip. Lah iya, namanya Yesus. Siapa yang bilang di situ yang lagi berdoa Makanya bukan saya Yesus? katakan yang Di diutus. situ yang lagi yang berdoa diutus Yesus. dan Nah, yang sekarang mengutus begini. dalam satu nama. Nah, Yesus berdoa kepada siapa? Saya tanya. Kepada Allah Bapa. Nah, berarti hamba sedang berdoa kepada Tuhannya, betul kan? Ya, sekarang seorang hamba ini siapa namanya, Pak? Saya tanya Yesus. Bapak. Yesus Yesus. Kristus, ya itu dia. Iya, hamba Tuhan. Iya, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Sekarang biar gua aja sama Bang Agape. Bang, Ya, silakan. Bang. Ya, Bang Kristen sendiri silakan. Bang, gue tanya lagi ya. Menurut abang Yesus tuh Allah atau bukan? Erik, kamu keluar dulu. Kamu nggak jelas. Gak jelas gimana? Loh, kok malah Gua ngomong Bang pakai Erik, logika. sendiri. Bang Erik, Sendiri Yesus malah Kristus dipilih. itu adalah Allah, Bang Erik. Erik Ya. itu. Oh, Anda Erik tuh antikris, kayak- Bang. Anda antikris. Tadi ayatnya sudah Erik. dibacain. Erik tuh Oh. kayak Bang Juma itu. Bang Kenapa? Erik, saya tanya sama Bang Erik. 1 Ya. Yohanes 4 nomor 2. Tadi dikatakan, beginilah kita mengenal roh Allah, yaitu siapa yang mengaku menerima sebagai manusia berasal dari Allah. Anda Percaya? percaya dan dia bukan Allah kan? Bukan. Nah, manusia yang berasal dari Allah. Karena yang ikut ajaran Yesus dan percaya kepada Yesus berasal dari Allah, dia juga sama dikatakan berasal dari Allah. Saya tanya sama Bang Agape, apakah Bang Agape percaya kalau Yesus itu manusia yang berasal dari Allah? Ini siapa? Bang Juma atau siapa? Bang Juma. Mendadak lupa. Ali. Ustaz Alif. Oh, Aduh, Bang- sebelum ke Bang Juma nanti kita terapi dulu. ya Bang Juma enak juga. Cuma kadang ada olengnya. Kok nyalain? Guruda, ajar Guruda. Maksudnya dia ini dibikin oleng. Enggak, ini kalau Bang Juma sekarang lagi baik hati, tenang aja Bang Agape. Oh. Iya, Bang Agape sekali lagi saya bacakan. Lanjut. Sebelum ke Gurunda. Biar aja dulu. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus
telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Bang Agape percaya di situ? Ya, percaya. Nah, berarti Anda percaya Yesus sebagai manusia? Sebagai manusia ya, yes. Sebagai Allah, Iya. yes. Loh, Bukan. jangan ditambah-tambah. Yesus tuh manusia yang diutus oleh Allah. Itu Erik benar. ini memang si Flores ini suka ganggu aja. Salah. Maksudnya Udah jelas-jelas bunyi ayatnya, kenapa Anda udah tambah-tambah? jelas-jelas ayatnya ada kita. Bahkan itu ayatnya kita percaya yang kita Ayat yakini. sama aja kita makanya sama-sama makan rawon kayak bunda loh. Nah, satu lagi saya tambahkan ayatnya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Kalau Anda tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, di kitab Anda dikatakan itulah si penyesat dan antikristus. Ayo loh. 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda percaya Yesus manusia? Ayo. Nih saya bukain ya sebelum ke Gurunda ini. Sebentar, Palip. Mohon maaf saya Ya. potong ya. Mohon maaf ya. Ini saya buka Ini. Filipi 2 nih ya, ayat 3 ya. Mohon maaf nih Pak. Saya Ini sepakati dulu sebelum loncat. Aduh. Sebelum loncat sepakati dulu lah. Apa Kecuali itu? ayat ini mau Anda panggah gugur. Apa itu? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus yang tidak mengaku Yesus telah datang sebagai manusia. Dia adalah penyesat dan antikristus. Anda percaya di sini Yesus sebagai manusia? Iya, anak manusia lagi saya. Katakan anak Iya, manusia, bukan berarti manusia bukan lagi. Tuhan kan? Anak manusia. Kami Iya, mengimani betul. anak manusia. Iya. Bukan Allah kan? Tapi di dalam ini tapinya ini. enggak Tapinya ini. di dalam keanak-manusiaan itu ada keilahiannya Pak. Ingat itu. Nah ini biar dengar nih Pak ya. Saya bacakan ya Pak ya. Dengan Mau tidak ke Filipi. mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sudah Pak Lip, saya baca lagi ya. Iya, terus baca sampai 6 sampai 7 itu. Iya. Nah, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini abang harus benar-benar direnungkan nih apa dari perkataan. ya ini. renungkan, siap. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yes, udah. Dan Jadi dalam di sini- dan dalam jadi di keadaan sini- sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, mari kita baca kitabnya Paulus ya. Di sini dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah Ini tidak menganggap kesetaraan dengan Paling dari keluaran bisa sampai ke Wahyu ini kayaknya sini. Loh, mari kita cermati bunyinya. Iya, ya. oke. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus berarti sama manusia ya. Iya. Tapi Berarti ketuhanannya kosong, betul? Pak Alip, mohon pelan-pelan dibacanya jangan dibawa Pak Alip. kemana-mana dulu, Iya, saya. pelan-pelan bacanya pelan-pelan. Iya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Berarti ketuhanannya kosong, betul? Ayo. Allah kan Hah? kuasa Bang.
Bawa ngajak saya ke sini. Dalam arti mengosongkan bukannya mengosongkan total begitu loh Pak. Loh, Mengosongkan kosong itu yang apa nggak yang ada isi, dikosongkan? Pak. Dengar dulu, apa yang dikosongkan? Firman-Nya diturunkan. Ditafsir lah. Allahnya tetap ada. Jadi firman itu Di tetap sini bicara. melainkan telah mengosongkan mengatakan. dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang utuh itu manusia, Tuhannya kosong. Kalau sudah kosong Tuhannya ya manusia, Pak, bukan Tuhan lagi, Pak. Apa mau saya bantu buka tafsirannya biar lebih ekstrim? Di Alkitab ini nggak ada tafsiran, udah itu nggak ada. Ada, tafsiran. Pak. Matthew Henry komentari, Pak, di sini, Pak. Nih, saya bacain ya. Itu kami nggak perlu, kami perlu hikmat aja, dengan hikmat kami, Pak. Loh, ini apa Balik. emang yang menafsirkan ini nggak pakai hikmat, Pak? Nggak bisa nafsir Pak Ustadz. Kalau Loh, ini Alkitab nggak Matthew- pakai tafsiran, Pak, nggak bisa itu. Tafsiran Lah, bukan. Anda ini sendiri bukan barusan Quran. menafsir kalau gitu. Oh, enggak. Loh, kalau gitu kan Yesus sudah kosong ketuhanannya. Dia kosong. Kok Yesus 100% tetap- manusia. Bukan. selalu Tuhannya tetap, kosong. Pak. Ayo, nggak boleh Itu ditafsir. dari dasarnya. Hah? Betul? Yesus kosong, dia bukan Tuhan karena keilahiannya kosong. Betul? Berarti dia manusia seutuhnya. Jangan ditafsir. Ayo. Gimana? Harus pakai hikmat, Pak Alif. Pakai hikmat. Iya, ambil nggak rupa bisa. manusia, ambil rupa manusia itu kan diutus tuh ambil rupa manusia itu untuk itu. Ya, di untuk situ bunyi menjalankan ayatnya tugasnya. keilahiannya kosong nggak, Pak? Nggak bakalan namanya ilahi mana bisa hilang. Kalau ilahi hilang ya di Quran juga bisa hilang itu. Loh, di situ bunyi ayatnya bahwa mengosongkan dirinya berarti keilahiannya kosong, yang ada manusia. Nah, mari kita baca tafsirannya ya. Mari kita baca tafsirannya. Mohon maaf sekali di sini. Seorang yang penuh mana ya? Ia tidak memiliki mana? Ini nih. Ia mengambil rupa seorang hamba ya. Ini bunyinya, Pak. Maaf sekali. Ini Matthew Henry Commentary. Yesus, ini penjelasannya. Yesus dibesarkan secara sederhana. Mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidupnya dari sedekah. Miris sekali, Pak. Iya tahu kan Yesus. Bantal tidur aja nggak punya. Hidupnya dari sedekah. Iya, orang tuanya Yusuf apa sebagai apa? Tukang kayu kan. Lah itu benar berarti kan? Ini dalam kemanusiaannya Ya betul. Keilahiannya kosong. nggak bakalan kosong. Lah itu tadi punya ayat Ustadz. gimana sih? Bukan, ini dia menjalankan Ustadz, itu. coba buka dulu ayat 1 Yohanes 4 ayat 2 tadi Ustadz, biar saya komentarin. Kenapa jadi bolak-balik? Sebelum ke guru ini. Enggak, tadi Ayo. enggak clear. Ustadz kan apa? Oke. Pemahaman logikanya Izin dulu deh ya, terbalik-balik bentar ya, ya, coba. nunggu selesai. Biar saya jawab. Nah, 1 Yohanes yang mana 4. tadi? Satu. Oke. Nah, apa yang mau dibahas di sini? 1 Yohanes 4 ayat 2. Coba ditunjukkan dulu, Ustadz. Ini Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Coba, kalau Ustadz pernah belajar bahasa waktu SD sampai SMA, seorang yang telah datang sebagai manusia, itu manusia asli atau tidak? ya manusia asli lah, Pak. Oh, manusia asli. Anda mau bilang Yesus itu Yang manusia setengah palsu gitu? Yang telah datang sebagai manusia, itu asli Iya. dari manusia yang lahir dari badan atau tidak? Ya dari badan lah, Pak. Yang telah, oke, berarti saya bikin narasi logikanya gini. Yang datang sebagai Ustadz Alif, itu Ustadz Alif sendiri. Loh, apa yang mau dibikin rumit di sini? Yesus telah datang memang sebagai manusia yang berasal dari Allah. Buktinya dia manusia, lahir dari kandungan Maria. Apalagi yang mau diperumit? Nggak ada yang rumit. Nah, terus Ya apa tadi udah. yang konflik di situ yang Ustadz pertanyakan? Ya Anda percaya Yesus sebagai manusia? Manusia Yang tapi dia kan telah datang sebagai manusia. Nah, Iya, datang sebagai sebentar. manusia, Tadi bukan kan kita sebagai binatang, clearkan. bukan sebagai hewan, bukan yang sebagai telah tumbuhan. datang sebagai manusia. Iya, betul. Yang telah datang berarti dari sono Ustadz menjadi manusia, bukan manusia seutuhnya
lahir dari hasil biologis. Kalau datang dari sana, berarti dari suatu tempat berpindah wujud menjadi rupa manusia. Itu pemahamannya, Ustaz. Lah, dia datang sebagai manusia yang berasal dari Allah. Poinnya di situ. Apa yang mau dibikin pusing? Iya, dari Allah. Iya. Kalimatullah. Sebagai manusia. Iya. Ustaz, manusia atau sebagai manusia? Manusia. Nah, Itu berarti di situ dibilang sebentar, sebagai manusia. Enggak, sebentar, biar saya clearkan dulu, Bang, bentar. Oke, mari kita Ustaz itu clearkan. manusia atau sebagai manusia? Mari kita clearkan. Ustaz jawab Mari kita manusia. clearkan. Berarti bukan Betul. sebagai manusia, kan? Biar clear saya yang nanya. Bang Laban manusia bukan? Iya. Berasal dari Allah atau Manusia. bukan? Berasal dari Allah atau tidak? Berasal dari Hah? Allah. Anda berasal dari Allah atau apa bedanya sama Yesus? Biar Ustaz yang memahami itu. Yesus Enggak, bukan saya Dia. tanya Bang Laban, Oke, gini, Anda Ustaz. berasal Biar saya dari jawab, Allah atau Ustaz. tidak? Kalau Pak gini Ustaz, Ustaz, dulu loh, Pak kalau Ustaz. Enggak, Ustaz kenapa itu panik? Kenapa panik? Kalau Anda Ustaz Bang itu, Laban dengar dulu. ini Kalau ini ada dengar bunyi dulu, ayatnya dengar dulu. soalnya. Dengar dulu ya, Ustaz. Enggak, Biar saya jawab, tanya. Ustaz. Saya tanya sama Anda, Ustaz Anda itu, berasal dari iya. Allah atau tidak? Makanya kasih saya kesempatan Pak ngomong. Ustaz, Ya, sebentar, jawab, saya mau jawab, dengar juga, Pak jawab. Ustaz. Anda Kalau berasal dari Allah Ustaz atau tidak? itu sebentar dulu Bang, Agak Jawab dulu biar nggak Tadi saya kemana-mana. diam. Biar straight to the point. Iya, Anda kalau berasal dari Allah atau ini tidak? biar saya simpulkan. Jawab dulu Kalau pertanyaannya. Ustadz Anda itu berasal dari Allah sudah atau tidak? diprediksi. Dengar dulu, Ya jawab dulu. Ya ampun. Biar nggak kemana-mana. Gimana mau menyelesaikan masalah dipotong-potong Ya silakan begini? jawab. Kasih saya 1 menit aja untuk menuntaskan ini. Ya silakan jawab. Kalau Ustadz itu adalah manusia yang jauh-jauh hari dari abad sebelumnya sudah diprediksi akan datang, terus datang juga dengan kabar dari malaikat, ini terus khutbah nggak jelas. mati, bisa mengadakan mujizat, lalu bangkit. Bayangkan nih ya, yang mati menjadi bangkit, lalu kemudian naik ke surga. Nah pertanyaan saya, kalau Ustadz bisa kayak gitu, saya sembah Ustadz. Ngapain? Kalau bisa Jangan Ustadz sesat. sebagai manusia seperti itu. Anda ini ngalor ngidul, asumsi kemana-mana. Anda tadi Di mana ngajak saya. ngalur ngidul? Oke, saya tanya Di sama mana Anda. ngalur ngidul? Semua Oke, saya ada tanya di sama kitab Anda. ceritanya. Saya tanya sama Anda. Bang Laban, Argumennya dengerin. kayak gini. Anda bawa 1 Yohanes 4. Iya, aku Mari kita dengerin. uji. Saya tanya, Anda berasal dari Allah atau tidak? Saya jawab. Saya Pak ciptaan Allah. Kami Bang ciptaan. Laban. Iya, Enggak, kita manusia enggak. ciptaan alam. Tadi Pak Ustadz Enggak. bilang kenapa manusia Enggak, sama Yesus dengerin. Ya, Saya itu kan tanya bukan- sama Anda. Ingat pertanyaan saya. Anda berasal dari Allah atau tidak? Saya tanya. Ya, berasal dari Allah. Saya tapi ciptaan Allah. Sebagai ciptaan. Dengerin pertanyaannya. Anda berasal dari Allah atau tidak? Berasal dari Allah. tapi Saya ciptaan ciptaannya Allah. Berasal dari. Allah, tapi sebagai Saya ciptaan Allah. Oh, berarti Anda tidak termasuk kategori di sini. Ya udah, Anda antikris. Fix. Saya ciptaan Allah. Allah maksudnya Ya. apa Ustadz? Pertanyaan saya, Anda berasal dari Allah atau tidak? Kalau Anda tidak mengaku berasal dari Oke. Allah, Anda antikris. Ayo. Anda antikris. Loh kok gitu kesimpulannya? Yang Ya, karena di sini bunyi ayatnya nih, yang dengerin, tidak dengerin. mempercayai. Enggak. Dengerin Makanya saya ini. betulkan pemahamannya, tafsirannya. Di sini bunyi ayatnya. Kok dengerin? Kan saya yang Kristen, bukan Ustaz. Makanya Jadi saya kasih tanya, tahu, Anda harus kan saya kasih jawab. tahu maknanya. Anda berasal dari Allah Makanya atau aku jawab. tidak? Yang Kristen itu Ustaz, yang Kristen itu saya. Makanya saya yang berhak menjawab. Kan itu Ya, kitab saya tanya, Anda Saya berasal bertanggung dari Allah jawab atau untuk iman tidak? saya. Anda Makanya berasal dari Allah atau dengarkan. tidak? Saya bilang apa tadi? Anda berasal dari Allah atau tidak? Dalam arti yang Saya berasal ciptaan dari Allah Allah. itu ya ciptaan Allah itu loh, Bang Pak Alip. Enggak, sederhana pertanyaan biar saya. logikanya aja. Ustaz Iya. ini udah pintar, biar logikanya aja. Makanya saya Anda jawab saya pintar nggak? ciptaan Coba, Allah. saya ingin tahu Anda pintar atau tidak? Anda Iya. pintar atau tidak? Sesuai dengan ayat ini, pertanyaan saya, Anda berasal dari Allah atau tidak? Saya ciptaan Allah. Nah, berarti Anda tidak sesuai jawabannya. Maknanya sendiri aja. Maknanya Loh. sendiri aja. Jadi kalau ada Kenapa? seorang manusia Kenapa Anda tidak mau menciptakan- jujur? Ah. Iya. Saya bacakan Di mana ayatnya. saya tidak ya. jujur? Di mana saya tidak dengerin jujur? ayatnya. Dengerin. Kamu Pakai ayat berasal lagi. dari Oke, silakan. Nih, saya bacain ya. Kamu berasal gimana? dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dia mengalahkan nabi-nabi, dia percaya Yesus sebagai manusia yang berasal dari Allah. Ketika Ya. percaya, Anda pun berasal dari Allah. Ya, Kalau kami- Anda tidak mau mengakui di sini kamu berasal dari Allah, Pak Alip, sama aja berarti kamu antikris. Kami berasal dari Oke, Allah, tunggu. betul. Tapi Biar kami saya itu jawab yang itu. diciptakan oleh Allah gitu loh. Ngomongin ciptaan nanti dulu. Ini tentang asal berasal, bukan tentang ciptaan.
Ayo, makanya saya tadi minta Oke, yang di jujur. bawahnya apa, Ustaz? Yang di Anda bawahnya apa, barusan Ustaz? mengatakan Apa agape itu yang berasal di dari bawahnya? Allah. Anda jujur atau Adam? Silahkan. Bang Agape yang membawa kasus ini. Saya tanya, dia nggak mau jawab jujur. Saya tanya, kamu berasal dari Allah atau tidak? Berasal dari Allah, karena ya Allah yang menciptakan kami gitu loh. Nah, Anda Adam betul. Bang, saya uji Bang Agape. Mengaku nggak kalau dia berasal dari Allah? Kami berasal Ayo. dari Allah, karena ya kami yang diciptakan oleh Allah gitu. Pak Ustadz. Bang Agape nggak berani jawab. Oke lah, terima kasih ya. Jangan dipakai asumsi jawabannya. Silakan, mungkin Gurunda mau maju. Sulit kali suruh jujur dengan kitabmu sendiri. Huh? Semangat Apa malam yang dijujurkan? teman-teman sekalian. Aduh. Siapa nih? Saudara Agape. Siap, Pas. Anda, iya, saudara datang ke dunia sebagai apa? Maksudnya? Yesus kan datang sebagai manusia. Anda datang sebagai? Itu nggak nyambung itu maksudnya. Loh, enggak, saya mau tanya. Kan pertanyaannya sederhana ini. Anda datang sebagai apa? Datang dari mana, Bang? Saya tuh kok subjeknya nggak tahu gimana ini ceritanya. Yesus datang sebagai manusia. Anda datang sebagai? Yesus datang gimana? Yesus itu diutus, bukan datang asal datang aja. Konteksnya beda. Yang tadi dalilnya antikristus itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia loh. Ya kami kan, kalau kami kan dicipta dari penciptanya gitu loh, Bang. Tidak mungkin Yesus tidak diciptakan, tidak mungkin. Tidak mungkin karena sang Tuhan bukan manusia. Sekarang saya tanya Pak Ustadz. Aduh, kali kata-katanya udah dipelintir itu. Tadi kan saya udah jawab. Ustadz Juma itu manusia atau sebagai manusia? Gini. Saya manusia. Jawab saya aja datang dulu, sebagai manusia. Iya, saya datang berarti bukan sebagai manusia. Sebentar, berarti Bang. Saya manusia. Sepenuhnya bukan manusia. Sebentar, Pak Ustadz Cuma. Saya Masa nggak bisa datang membedakan sebagai kata manusia dan manusia. sebagai manusia. Pak Ustadz, Loh, kalau mau tanya gimana bahasanya? Ini jangan begini loh. Orang itu memahami. Yesus datang sebagai apa dulu? Tunggu dulu. Bang Juma dengar Yesus dulu. datang sebagai apa? Bang Juma dengar dulu. Bang Juma kalau mau tanya Kristen, Ya manusia. buang dulu iman Islamnya dulu. Maksudnya jangan bawa Islam. Oh sadarlah saudara. Kenapa Anda menjadi bingung kayak begini? Karena memang sudah dinubuatkan oleh Yesus. Di Quran juga bahwa orang yang mengikuti ajaran Paulus adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat dari Paulus sendiri. Nah, itu Matius gitu. 15 nomor 20, Matius 23 nomor 15. Gitu loh, Bang. Sekarang saya tanya, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Manusia. Anda datang sebagai yang jahat. Aduh, Manusia. lebih jahat gimana, manusia. Ustaz? Bedanya Anda dengan Yesus kami apa? sebagai orang Kristen jahat? Ya Anda mengajarkan Gimana sesuatu yang dikatakan tidak lebih diajarkan jahat dari- Yesus. Anda mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan menilai jahat- Yesus. menilai jahat itu, Ustaz, Membawa-bawa dari ajaran perilakunya. Yesus. Ustadz, Gimana? Oh, tidak. Bilang jahat. Ustadz Cuma. Nggak Makanya nggak boleh Anda itu, Ustaz, Ustaz, cuma. mengatakan Bang, orang itu jahat, belum mau tahu dibilang perilakunya. moralnya. Anda coba baca Jahat itu apa yang coba, dikatakan arti- oleh Yesus. Serigala nyamar domba. Artinya kejahatan dibungkus dengan kebaikan. Berpura-pura sebagai pengikut, tapi bukan pengikut. Bang Itu Juma. maksudnya. Bukan Bang Juma sama saudara-saudaranya. Bukan. Bukan seperti itu. Bukan Gimana saudara. Dengarkan. orang berbuat baik? Yang disebut Gimana disebut berperilaku baik domba dibilang itu, pura-pura? dengar. Aduh. Yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Anda Bani apa? Terus Bang Juma tanya Anda hal yang sama. Itu kenapa tanya hal yang sama? Kami bukan Bani Israel, tapi bangsa-bangsanya. Nah, Anda bukan Bani Israel, tapi Anda mengaku sebagai pengikut Yesus. Kelihatan kan? Jelas nggak di situ? Makanya Anda bingung. Yesus terus apa manusia. masalahnya, Ustaz? Yesus datang sebagai manusia, tapi dia adalah Tuhan. Bang Agape, Bingung kan? Semuanya kan Yesus. bingung kan?
manusia, Yesus sebagai manusia. Coba artikan dulu Ya, bahasa itu. Yesus datang manusia. sebagai Yesus sebagai manusia. Yesus Coba. datang sebagai apa? Yesus datang sebagai manusia. Anda datang Terus, sebagai apa? bukan Yesus. Saya manusia. Ya. Dari mana saya datang? Saya udah manusia dilahirkan. Anda Datang dari mana? sebelum Itu ada di saya. dunia Anda di mana? Ya kita diciptakan Bang Zuma. Kayak Bang Zuma kalau nggak Iya, diciptakan, iya nggak- makanya sebelum Tuhan menciptakan Anda belum ada. Begitu Bukan. Anda Kalau ada, Yesus, Anda dia semua datang juga. sebagai apa? Anda datang sebagai manusia. Iya, manusia Ayam dicipta. datang sebagai apa? Ayam datang sebagai ayam. Iya itu ayam karena itu kayak nafsunya Bang Zuma sama mungkin sama ayam. Contohnya gitu loh Bang Zuma. Kalau Kenapa Yesus jadi- juga di Quran Kenapa pun jadi diakui histeris kayak diimani. gitu? Sekarang begini, Yesus mengaku akan datang seorang Farisi yang keluar meninggalkan tanah Israel, mendirikan sebuah agama, pengikutnya sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Coba Bang Jum- Anda terangkan ke saya, siapa orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi? Yang Kristen diam dulu ya, yang Kristen semua diam. Ya. Saya itu mau compare sama Bang Zuma. Bang Zuma itu saya pura-pura nggak tahu. Padahal di Quran mengimani bahwa itu Roh Kudus kerjanya. Isa katanya sama, Isa di Islam sama Kristen. Kenapa Pak Ustadz cuma bolak-balik? Lah, saya tanya dulu. Yesus mengatakan Katanya orang juga- Yahudi, Bentar, orang poinnya Yahudi gini, Bang. ahli Taurat, Poinnya orang sebelum Farisi lahir. keluar Poinnya meninggalkan sebelum tanah Israel, mengajarkan sebuah agama, pengikutnya orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Pertanyaan saya, orang dia- Israel, orang Farisi yang keluar meninggalkan Yahudi mendirikan agama selain agama Yahudi itu siapa? Bang Zuma diam dulu. Jangan bilang yang 2 kali neraka maksudnya kamu tertuju ke orang Kristen. Jangan sebaliknya. Kalau Kita bukan tenang. orang Kristen, lalu agama mana yang didirikan oleh orang Yahudi selain agama Yahudi? Jawab. Bang Zuma sebenarnya nggak itu kalau jangan bolak-balik. Saya harus tidak tepat. bolak-balik. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya Bani Israel di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah kamu hai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu orang neraka dan 2 kali lebih jahat dari Taurat. Orang Farisi yang keluar meninggalkan tanah Israel sampai kepada Antioquia, sampai kepada Roma, mendirikan sebuah agama dan berasal dari orang Yahudi. Itu siapa? Makanya keadaan saudara-saudara begini, karena kalian itu orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Ini keadaan kalian kayak gini. Yesus itu apa? Yesus manusia, tapi dia Tuhan, dia juga Tuhan. Sisi keilahiannya. Ini ajaran dari mana yang kayak gini-gini? Pak Bang Zuma dengar ya. Anda sebenarnya sebagai pedakwa, Ustadz harusnya kamu harus masuk akal. Sebenarnya saya itu senang sama Ya Bang Ustadz, Allah. tapi kadang otaknya nggak Saudaraku agape, tunjukkan saja oknum Yahudi ahli kitab, orang Farisi yang keluar Kami menjelajahi bukan orang daratan Yahudi. dan menyeberangi lautan, yang Kami mendirikan itu umat agama. perjanjian baru. Dengar dulu, kami umat perjanjian baru dan itu sebuahnya dinubuatkan dan digenapi. Gak ada itu. Bang Ustadz Bung, bilang, kalau "Kenapa?" ada penggenapan, dengarkan. Kalau ada nubuatan di kitabnya orang Yahudi, yang ngerti itu adalah mereka yang bisa Ibrani, bisa Aramaik, yang mempunyai kitab, yang secara turun-temurun dari sejak Nabi Abraham sampai kepada mereka memahami tentang konsep ketuhanan. Anda belum lahir, mereka sudah tuhankan Yesus. Kalau Yesus itu dinubuatkan di dalam kitab mereka jadi Tuhan. Anda Loh, belum lahir. emang- Dari sejak abad pertama begitu Yesus datang sudah dituhankan oleh Yahudi. Ke-12 muridnya, mana keturunannya yang 12 murid ini? Menuhankan Yesus Yesus. nggak pernah. Apa nama agamanya? Yesus itu bukan lahir di abad pertama Pak Ustadz, salah itu. Bukan di Nabi Isa yang di Quran salah catat.
di abad pertama sama keluarganya. Saya tidak Kembalian membahas aku. tentang Nabi Isa. Makanya sejarahnya di Quran Sekarang saya kita kasih sedang, kalau bilang Yesus sama Isa itu sama. kenapa larinya ke Iya. Al-Quran? Saya Iya. berani mengatakan Saya kalau Kristen masuk ini sana, Pak adalah, Ustadz mungkin mohon bisa maaf, gemetar. mohon maaf, Kristen ini adalah orang yang menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Ya, orang orang Farisi. kamu umat baru, kami ini umat, kami ahli kitabnya, bukan kamu Justru yang diceritakan Yesus di dalam Matius 23 adalah orang sebangsa dengan dia dan Ya. sesama dengan dia. Iya, karena kamu penasaran mau cari kebenaran, karena kamu salah, udah sebenarnya. Ini Salah bukan penjaga. mencari kebenaran, ini menjabarkan kebenaran. Ya, iman Kecuali kami Pak mengimani Agape, kami- Pak Agape gini loh Pak, begini loh Pak. Tolong tunjukkan kepada kita di sini ada orang Farisi yang menjelajahi daratan, membuat sebuah agama di luar Yahudi. Siapa itu selain daripada Paulus? Pak Ustadz cuma konsepnya untuk Babilonia aja nggak ngerti. La Konsepnya haula wala Indonesia quwata aja nggak illa ngerti. billah. Tanya lagi, makanya Apakah belajar Bapak ini. tidak berpikir kenapa Kristen dan Yahudi itu tidak bisa satu tempat ibadah? Kenapa Tuhannya mereka tidak bisa satu? Kenapa Kami kitabnya satu mereka jalur. tidak bisa satu? Kenapa? Hukumnya sama, hukumnya berlaku. Hukum apa? Hukum apa yang sama, Islam Pak? yang Hukum berbeda. apa? Hukum Sama apa yang Islam yang sama? Islam salah Kitabnya sejarah. berbeda, Tuhannya berbeda, agamanya berbeda. Apanya yang sama dengan Yahudi? Kitabnya Tapi sama. kalian nyamar-nyamar Yahudi. Bukan, justru Quran yang bingung, makanya bingung tanya Kenapa terus. jadinya? Kenapa Makanya jadinya ke itu Al-Quran? Kamu jadi highlight tiap hari, makanya kamu penasaran kan? La Allah wala quwata. Karena Tidak, saya sedang membantu Anda untuk Bukan, melepaskan topeng Anda. itu bukan ahli kitab, Yesus Anda itu mengatakan umat di dalam baru. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jangan jauh, Anda dari saya umat nggak bakalan- Israel. Saya nggak bakalan balas Ustadz cuma kalau nggak ngerti konsep. Inilah yang disebut orang bertopeng. Inilah yang disebut orang bertopeng. Ketika topengnya disentuh dia nggak mau. Nabi palsu. Kok jadi saya nggak paham? Matius 15 nomor 24. Matius 15 nomor 24. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Anda umat Israel yang hilang. Ya, terus firman ini lain. Ustadz pernah baca kan? Saya pernah dengar kok, ikuti kok. Silakan Kenapa Anda nggak baca? tunjukkan dalil yang lain bantah pernyataan Yesus. Silakan. Saya akan ajarin Anda untuk memahaminya. Silakan. Anda mau pakai data apa untuk membantah pengakuan Yesus? Aku Sama aja orang diutus nggak paham hanya kepada konsepnya, domba. sama aja, Pak Ustadz. Loh, Konsepnya aja Anda nggak Anda paham. tanya apa Cuma. tentang Bible ke saya akan bantu Anda untuk menjelaskan itu dan Anda pahami. Saya datang di sini untuk membantu Anda memahami siapa Anda. Oh, nggak butuh Bang Ustadz. Bang Juma. Sekarang begini, Karena Yesus kami mengaku Kristen dengan itu mulutnya sendiri, Bang aku Juma. diutus hanya, kata hanya itu spesial kepada umat Israel saja. Nah, Anda Ya, siapa? Umat dari mana Anda? Loh, itu kamu yang bertanya, kamu yang jawab. Kalau itu akan ambil kesimpulan lah. Iman Kristen udah fix dan final. Saudara Mau Agape, dikenal. tadi kan ada serigala nyamar. Sekarang ada agama didirikan di luar Yahudi yang mengatasnamakan Yahudi. Sekarang saya tanya Anda, Yesus mengaku diutus hanya kepada domba yang hilang. Apakah Anda domba? Bukan, karena Ustadz cuma belum baca kitab. Alkitab tuh lebih lengkap dari Quran. Anda Semuanya. belum lahir, saya sudah tamat Bible. Terus kenapa Anda nggak tamat nggak komunikasinya? Pemikiran sama konsep kenapa nggak lolos, nggak gol? Justru karena ini konsepnya kita sedang jabarkan, Karena saudaraku kamu tuh Agape antikristus, yang baik Pak hati, Ustadz. ganteng. Kalau saya masuk ke Quran, dan Anda juga bingung kalau saya tanya lagi. Al-Quran diterangkan jelas sekali, litubayyina Nggak ada linnasi. orang kamu- Al-Quran kamu baru itu muncul. diutus untuk seluruh umat manusia. Ustadz Juma itu Ustadz baru muncul. Kalau kami itu rajanya, Raja apa? Raja ya singa. raja para nabi. Raja para nabi. Siapa Raja yang kita. nabi beragama Kristen? Gak ada, kecuali nabi-nabi palsu. Ya iya, kamu yang palsu. Kalau saya masuk Quran mungkin gemetar. Aduh, Itu kan. Bapak, Cuma saya gak nggak usah mau terlalu masuk. jauh. Ini dulu kita selesaikan. Kamu Apakah Anda selesaikan ada? iman Kristen. Orang kamu nggak Apakah- paham, makanya percuma dijelasin Apakah gitu. Bapak adalah domba yang hilang? Jawab. Domba itu Anda boleh baca di Yeremia 50:17. Ini sampai netizen hafal semua ini. Yeremia 50:17 yang disebut domba adalah Bani Yakub. Yeremia 23 nomor 2 yang disebut domba adalah Bani Yakub. Anda Bani apa rupanya? Bani Yakub.
Di mana Anda datang dari keturunan istri yang keberapanya? Yakub. Yakub poligami 4 istri, anaknya ada 12. Anda dari keturunan yang mana? Lebih parah lagi Pak Ustadz. Kali ini kan Bang Ustadz mau serang Kristen, terus nih nggak mau ambil kesimpulan dari Kristen. Bukan diserang. Astagfirullahaladzim. Ini saya sedang membangunkan Anda. Bangun. Anda itu bukan Bani Israel. Anda itu hanya domba, serigala yang nyamar domba. Iya, Yang disebut domba itu Bani Israel. Halo Bang Sumber di Sulawesi. mana? Dengarkan, perjanjian baru itu Pak tidak pernah dituliskan untuk orang Yahudi. Perjanjian baru itu dituliskan untuk Roma dan Yunani. Sadarilah itu. Makanya tidak ada orang Yahudi datang ke Indonesia mengajarkan Kristen. Gak ada. Kenapa? Yahudi itu punya ajaran sendiri yang spesial untuk mereka, bukan untuk diajarkan ke orang lain. Terus sekarang saya tanya Sementara Ustadz, Kristen mengambil. Anda bilang Tadi Quran sudah selesai. semua. Anda sudah. Ya udah selesai lah. Biar Bang Ustadz aja lah. Sekarang saya Ya, tanya Anda sudah sadar bahwa Anda itu adalah penyamar. Sudah. Bukan. Anda bukan domba tapi serigala. Sudah sadar. Enggak. Loh, Soalnya udah kalau punya- tidak, berarti Anda bisa membuktikan Anda itu adalah domba Bani Yakub. Tunjukkan buktinya. Justru itu saya bilang tadi, Bang Juma ini udah berapa kali kan saya bilang apa? Konsepnya dari awal, dari Allah keilahan sila-sila Yesus, kalau Anda nggak paham percuma. Sampai Anda mati pun nggak bakalan bisa. Anda paham pun percuma karena Anda bukan umatnya. Anda adalah penyusup, serigala Loh, ini yang nyamar ahli kitab. domba. Orang kamu iman Ahli kitab apa? Ahli kitab apa? Kenapa Kitabnya kamu orang mengimani? Yahudi berbahasa Ibrani dan Aramaik. Anda nggak Kenapa bisa kamu baca. mengimani? Kenapa ukuran Gimana kita Anda bisa mengimani mengaku kitab-kitab sebagai ahli terdahulu? komputer sementara pegang mouse aja Anda nggak bisa? Mengaku Ya. ahli kitab membaca kitabnya orang Yahudi nggak bisa. Mengaku ahli kitab tapi tidak ada darah Yahudi. Bahlul kitab iya. Enak Udah itu Bang Pak Agape, ngaku. biar saya aja yang bantu jawab Bang Agape. Enak itu Pak ngaku-ngaku Yahudi. Oke, Enak emang. jawab. Tapi Jadi- ketika jadi- diminta pembuktian apa yang bisa Anda buktikan? Bang, cuma Kalau nggak Anda apa-apa, adalah Bani Bang. Yakub. Biarpun hadis lah. hadis lah Ustadz bakalan itu dia sebentar buat. dulu Bang Agape, biar Ustadz saya jawab tadi. Ustadz itu manusia atau sebagai manusia? Kita clearkan dulu itu. Manusia lah. Saya datang sebagai manusia. Yesus datang sebagai manusia. Yesus terangkat Gimana ke surga sebagai manusia. Kelak nanti juga saya terangkat sebagai manusia. Baca dulu. Ya, baca dulu Apanya? di KBBI. Arti sebagai itu apa? Sebagai itu artinya Baca dulu, dia Di. datang sebagai pola. Apa sebagai itu? Apa sebagai menurut saudara? Apa? Lah, pola yang sudah ditentukan bahwa dia dicipta sebagai manusia. Bukan. Jangan Anda pikir Yesus itu berbasis data lah. Cuma Tinggal baca kenapa Silakan, malas. silakan, Dari silakan, KBBI silakan. coba baca. Apa arti kata Silakan. sebagai itu saya baca di. Nah, Iya, biar saya silakan. baca menurut KBBI ya. Yes. Sebagai itu adalah Adalah krik. Enggak. sudah saya baca adalah serupa, sama, semacam. Nah, jadi Ustadz itu manusia atau sebagai manusia? Saya sebagai manusia, saya datang sebagai manusia. Lah, Jangan dulu berarti semacam manusia. Lah, emang Anda Aduh, pikir saya semacam gimana malaikat? kelemahan bahasa? Anda pikir saya Kelemahan semacam kita malaikat? selama ini, Lah, haula wala quwata illa kelemahan kita selama ini menafsirkan itu terlalu apa? Nggak mau belajar. Anda Gimana karena Anda melenjangi bukan kata? domba, Anda terlalu memaksakan Yesus itu. Sudah nyata-nyata dia datang sebagai manusia, Anda paksakan jadi Tuhan. Begini, Anda juga terlalu memaksakan membantu apa yang Ustaz mau bantu. Ya, Coba, saya bantu apa- bahwa apa Anda bahwa Anda itu bukan membantu itu domba. ikut membantu Saya itu berarti bantu ikut Anda campur tangan. Dengar supaya dulu, Anda Ustaz. sadari Membantu itu Anda berarti bukan domba. Iya, makanya dengar dulu. Ikut campur itu membantu itu dalam bagian dari ikut campur. Ingat apa Maksudnya? tertulis di Al-Qur'an? Surat Al-Kafirun ayat ke-6. Lakum dinikum waliyudin. Artinya adalah bagimu agamamu, bagiku agamaku. Gimana Ustaz memahami ini coba? Oke, memang betul.
Gimana? Caranya jelas. Caranya jelas. Orang Yahudi tidak pernah mengaku sebagai anak-anak Allah. Kalian yang bukan orang pertanyaan Yahudi. saya itu kita itu umat Islam disuruh untuk memahami agama sendiri dan membiarkan agama orang lain. Iya. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus kenapa Ustaz orang-orang bantu? kafir. Berarti Ustaz sudah melanggar perintah dari Al-Quran. Kenapa Saya Ustaz menyadarkan Anda supaya Anda meninggalkan agama yang Tapi sekarang. bagimu agamamu, bagiku Iya, agamaku, bagimu betul. agamamu. Karena Itu itulah berarti udah kemudian campur tangan. oleh karena Berarti itulah udah bertentangan dong. makanya Gimana, saya Ustadz katakan ini? sama Makanya gimana? dinukum waliyadin, agamamu silakan Anda mempertuhankan teos. Jangan kau katakan dirimu adalah anak-anak Allah, anak-anak Allah, jangan kau bawa-bawa Allah. Loh, Bang Juma jangan gitu, nanti murtadinnya paling banyak itu di Indonesia sekarang. Enggak masalah mau murtad seluruh dunia, enggak masalah. Yes. Itu udah itu bukti dan datanya jelas gitu. Jadi ngomong tuh makanya logikanya. Saya memualafkan orang setiap hari hampir, Pak. Belum ada apologet Kristen yang memurtadkan orang satu Bang Juma, manusia pun. dengar ya, Oke? Kristen itu untuk Tuhannya nggak perlu dibela, jadi jelas ya. Jadi jangan manusia. Iya. Siapa juga yang mau bela Tuhan? Anda enggak ada. Sekarang permasalahannya dengarkan, Pak. Ini jelas sekali. Jangan putus asa. Kalau Anda sudah mengimani kitab saudara dan Anda mengatakan kemudian Yesus itu datang sebagai manusia, baca original teksnya. 2 Yohanes 1 nomor 2 itu dia datang dalam manusia. Itu artinya. Bang Ustadz, saya udah bilang makanya saya tuh capek sama Bang Ustadz. Sebenarnya suaranya enak, Bang Juma itu. Cuma iya, tapi Anda tidak bisa mengalahkan narasinya karena narasinya berdata. Saya mengatakan Anda itu bukan domba dari umat Israel yang hilang. Saya mengatakan Yesus diutus hanya kepada domba dari umat Israel yang hilang. Data saya ada. Anda punya data apa? Tapi mana data Anda? Paham kalau di Quran bilang kalau Quran tuh kalau nggak kalau data saja tidak ada, bagaimana Anda bisa paham? Tafsir. Itu kalau tafsirmu, kalau menurut pikiran Bang Juma tafsirnya nggak ngerti sama aja. Bagaimana butuh tafsir? Matius mengatakan, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apa yang perlu ditafsir di sana? Nggak ada. Saudara bukan Bani Israel. Quran itulah firman Allah, tapi aja masih butuh tafsir. Apalagi bagaimana Anda bisa mentafsirkan pengakuan Yesus? Aku diutus hanya kepada domba. Domba itu adalah Bani Yakub. Anda bukan Bani Yakub. Sebagus apapun ajaran Yesus, seindah apapun ucapan Yesus, sehebat apapun Yesus, dia hanya untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Gigit jari. Ya benar, karena Juma sendiri nggak di posisi kami gitu imannya gitu. Saudara, di Quran juga tolong bantu saya sudah bantu Anda memahami bahwa Yesus untuk Bani Israel. Sekarang tolong bantu saya, terangkan kepada saya supaya hostnya bisa diam. Terangkan kepada saya supaya host mute dulu host. Terangkan kepada saya bahwa Kristen itu legal. Kristen itu bukan ilegal. Kristen itu bukan serigala yang dibuatkan oleh Yesus. Oh my God, hostnya ya Allah ya Karim. Yang nitip kunci, bilang aja. La haula wala quwata illa billah. host. Terangkan kepada kita, buktikan kepada hostnya kita. aja nggak dengari, Ustadz. Gimana? Aduh, Bunda ini berisik aja Bunda ini. Bunda kurang Ini makan. hostnya kenapa hostnya ini? Kurang makan Bundanya tuh. Harus order lagi nasi goreng. Jadi coba terangkan ke kita. Anda itu bukan serigala, bukan penyusup. Dengan memberikan data. Minta Coba. Jadi Ustadz itu manusia itu sebagai manusia, Ustadz. La haula wala quwata illa billah. Saya ini manusia. Saya datang ke atas muka bumi ini sebagai manusia, bukan sebagai bidadari, bukan sebagai malaikat. Iya, Apalagi? Exactly, benar. Tadi kan udah saya bilang berdosa. Loh, terus Yesus datang sebagai manusia. Apa yang Yesus kurang? Bang Yesus Juma bukan- datang sebagai manusia. Apa yang salah? Bang Juma, dengar ya. Ini poinnya pendek aja, biar otaknya nggak terlalu ini.
Bang Juma itu kan manusia berdosa diciptakan. Kalau Yesus bukan diciptakan di Quran aku ini ajaran serigala ini ajaran serigala. Sebentar Juma. Ini ajaran serigala. Domba-domba Israel tidak pernah mengajarkan pola kayak begini. Ayo, di mana coba tunjukkan? Di mana tunjukkan kepada saya ada domba yang mengajarkan ajaran kayak begini bahwa manusia lahir bawa dosa. Kenapa Quran sama Jibril bawa? Kenapa larinya ke Al-Quran? Kitabnya orang Yahudi yang Anda tenteng setiap hari aja Anda nggak paham. Masuk ke Al-Quran, Al-Quran kitab termaterai. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya domba mana yang mengajarkan manusia lahir dengan dosa. Domba apa itu? Nggak ada. Nggak ada domba yang mengajarkan gitu kecuali serigala yang nyamar domba. Tolonglah saudara-saudara. Otaknya dipakai. Ini otak yang sedang bicara ini. Otak ini yang sedang bicara. Matius 15 nomor 24, saya Yesus mengaku hanya diutus kepada domba. Domba sama dengan Bani Yakub yang hilang dari umat Israel. Oh salah Bang Suma. Ada datanya. Yesus mengatakan, itu sudah kubatalkan. Sekarang aku diutus kepada Bani Adam. Mana dalilnya? Tunjukkan ke kita. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah, akan datang serigala-serigala nyamar domba. Siapa yang datang kepada Yahudi? Islam atau Kristen? Yang mengaku domba, padahal bukan domba. Siapa yang sampai hari ini tidak dipandang oleh orang Yahudi? Itu siapa? Anda mengaku di belakang Yahudi, kami ini Yahudi rohani, kitab kami adalah kitab Taurat. Tapi itu di belakang rumah. Tapi di depan Yahudi Anda berani mengatakan itu? Tidak. Kenapa? Karena sejatinya Anda itu cuma penyusup. Coba kalau kita buktikan, ada sinagoge, tempat ibadahnya orang Yahudi. Anda orang Kristen masuk, diizinkan tidak? Tidak akan diizinkan. Kenapa? Anda itu bagi mereka adalah najis. Maaf ini, Anda itu bukan domba. Kristen itu bagus, Kristen itu indah, Kristen itu santun, ajarannya bagus. Mereka sopan, punya tata krama. Tapi apalah arti itu semua kalau ibarat membangun rumah di atas pasir? Bukan begitu Bang Juma, jangan buat itu. Bang Juma itu bukan satu-satunya orang yang saya anggap hebat di dunia ini, nggak ada. Saya juga tidak perlu dianggap hebat, saudara Agape. Saya menghargai Bang itu sebagai ustadz dan sebagai pedakwa. Kasih edukasi yang bagus kepada yang termasuk di bawah banyak orang. Maksudnya jangan sampai kemakan sendiri. Ini edukasi Bang. Sekarang saya kasih waktu Anda bicara 5 menit sampai 15 menit untuk menguraikan Anda bukan serigala. Kami adalah Bani Israel. Silakan. Data yang kita butuhkan. Mana? 1, 2, 3, saya diam. Silakan Pak Agape. Mau dibantu Pak Laban, silakan. Terlalu Gak ada, beli mereka berdua aja. Enak dengarnya. Untuk mau tidur. Bang Laban aja sama Bang Ustadz semua itu. Tadi minta Pak Agape yang ngadepin, sekarang udah bingung nyerahin ke Pak Laban. Bang Juma tuh saya senang sama Bang Juma karena suka suaranya yang suka teriak-teriak, makanya. Kalau Ustadz Alif tuh tenang gitu. Ya, silahkan keluarkan datanya. Kalau tidak ada, ya benarlah tadi narasi guru dah. Kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Ustadz Alif. Waalaikumsalam. Masyaallah. Mau diakui atau tidak diakui. Sedikit informasi Bang Zuma. Sebentar Bang ya. Yang saudara baru kita kemarin yang bernama Ahmad Mulia Yusuf itu, alhamdulillah tadi siang sudah dikhitan dari kita semua komunitas driver taksi online di Medan. Lalu tadi bersyahadat ulang kembali di Mualaf Center yang ada di kota Medan. Dan insya Allah dalam beberapa waktu ke depan
sertifikatnya keluar. Dan malam ini kami berencana membawa dia untuk dibawa ke pesantren seperti gitulah, Bang Zuma. Kita titipkan di sana beberapa hari. Masya Allah. Belajar. Berarti ini besok itu sesuai dengan bendum, nanti untuk biaya-biaya dia aja. Ya, alhamdulillah, insyaallah bisa. Insyaallah saya konfirmasi sama Bunda Blokir lagi, Bang Zuma. Siap. Ya, jadi begitu, sama-sama Bung. berdoa. Kita sorry Bang Arik. Jadi gitu ya. Kita ini bukan menghujat, bukan menista, tapi sebagai kemudian Al-Quran menerangkan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira wa aktsaran nas la ya'lamun. Tiadalah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira dan juga sebagai pembawa peringatan. Namun banyak yang mereka yang tidak mengetahui. Sekarang kalau misalnya Anda balik kepada Anda kenapa sih ya? Kok kitab saya nggak ada yang ditulis untuk orang Yahudi ya? Kenapa semuanya ditulis untuk orang Roma, orang Yunani? Ada apa? Seakan-akan ada orang menulis sebuah surat mengatasnamakan Yahudi, tapi surat itu tidak sampai ke Yahudi, sampainya ke Romawi, tapi mengatasnamakan orang Yahudi. Ada apa? Bang Zuma. Iya. Saya boleh tanya Bang Zuma? Boleh. Kalau di ini iman Muslim. Iya. Bang Zuma kan ngomong terima dulu tadi. Narasinya Bang Zuma, karena apa bukan domba yang hilang gitu. Sekarang saya tanya Bang Zuma, kalau saudaraku di Muslim, di Quran, menyembah Allah yang mana? Allah yang dari mana? Nah ini Abraham. Nah ini yang kemudian kita katakan kesalahan saudara dikarenakan terlalu lama menyamar. Allah yang mana? Allah itu adalah nama Tuhan yang sesungguhnya. Itu nama Tuhan. Allah bukan nama Tuhan kalau di Kristen tuh, gelar. Lah, dari mana dasarnya Kristen ambil? Inilah yang saya katakan, kalian itu penyusup. Di Islam kalian nyusup, di Yahudi kalian nyusup. Dari mana kata Allah Anda ambil? Habis itu pertanyaannya, menurut Quran atau firman imannya Bang Zuma, Allah itu apa di sana? Sebelah situ. Allah itu adalah nama Tuhan. Terus konsepnya gimana? Menyembah Allah. Dan sedangkan dari katanya mau sama dengan Yahudi. Sedangkan keturunan Abraham, Yakub, Ishak dan Yakub itu menyembah Allah yang harus keturunannya dari orang Yahudi, harus keturunan Yahudi. Sedangkan Arab dari mana dia? Ayo. Di Quran pun diakui loh. Harus menyembah Allah Abraham dan Yakub. Yes. Ayo. Bukan dikatakan Allah Abraham. Arab itu dari mana itu? Tidak dikatakan sebagai Allah Abraham. Dikatakan kamu itu justru itu sebaliknya sembunyi di bawah pohon kurma. Makanya ngomongnya ngawur. Kenapa nggak diizinkan saya bicara ketika saya ditanya? Oke. Siap. Nah, gitu. Jadi lepaskanlah topengnya, ya. Kosongkanlah itu. Lari ya. Nggak akan lari saya. Saya paling senang kalau dialog itu, apalagi berbicara mengenai agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa Allah memilih ke-12 suku Bani Israel sebagai tanda kebesaran Allah kepada mereka. Allah memilih mereka. Walaqad ahazallahu mitsaka Bani Israel. Hari ini 3 kali saya bawa materi ini ya. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, ini ma'akum. Nah, akhirnya nanti netizen semua jadi apologet Muslim nantinya, karena paham data-data. Sesungguhnya aku ini bersama engkau wahai Bani Israel. Jadi Tuhan yang datang kepada Bani Israel adalah Tuhan yang datang kepada umat Islam. Tuhan itu cuma satu. Tuhan tidak 2, apalagi 3, apalagi mati. Tuhan cuma satu. Menyatakan diri kepada Bani Israel dan menyatakan diri kepada Bani Ismail. Makanya di dalam Al-Quran, Bung, Bani Israel dipanggil.
Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, utusan kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah. Oke, apa lagi? Silakan. Oke, sekarang saya tanya. Terus dari mana kita percaya? Memang benar kalau mau dibilang harus akui bahwa itu Allah itu absolut. Sekarang biar netizen percaya. Bagaimana cara percaya? Konsepnya gimana? Kalau kelihatan itu Nabi Muhammad dari mimpinya gimana? Saksinya siapa? Konfirmasinya gimana di Quran? Oke. Jadi gini saudaraku, sesuatu yang diragukan kebenarannya memang butuh saksi. Tetapi satu kebenaran tidak butuh saksi. Contoh. Ini analogi sebelum masuk ke terkait dengan konsep ketuhanan supaya kita paham. Contoh, terjadi pembunuhan. Seorang anak SD dibunuh oleh seorang remaja di sebuah tempat di mana tidak ada manusia satupun yang tahu. Dibunuh anak itu. Terjadi betul-betul pembunuhan. Sekarang permasalahannya adalah, pertanyaannya adalah, apakah pembunuhan itu batal karena tidak ada saksi? Menurut saudara Agape, ada anak SD usia 3 tahun dibunuh oleh anak remaja usia 20 tahun. Tidak diketahui oleh orang tuanya dibunuh oleh siapa, anaknya kemana, tiba-tiba hilang. Fakta otentiknya anak itu meninggal dibunuh. Pertanyaan saya, apakah karena tidak ada yang melihat pembunuhan, maka pembunuhan itu tidak terjadi? Benar, ini soalnya banyak kontradiksi. Yang dimaksud saya itu, Bang Juma, Anda bisa narasi segitu, sebenarnya kan saya udah bilang Allah itu kalau mau dibilang absolut ya udah. Bahasanya benar di Quran, tapi kok kontradiksi. Mengimani kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua di Quran itu saya lihat contoh sila-sila dari Isa juga beda, padahal dia beda abad, saudaranya Siti Maryam. Ini yang saya maksudnya tuh kenapa berkaitan dengan umat Yahudi tapi salah catatannya. Terus katanya oh tahunnya nggak ditulis, nggak dijelaskan. Memang firman Tuhan itu memang bagaimana kita umat yang dengan ilmu yang terbatas, kenapa sampai Allah bukan kurang jelas, sedangkan mau dibanding dengan Kristen lengkap ya ceritanya. Ayo lagi mulai. Allah masa bisa bisu gitu maksudnya? Allah yang mana maksudnya? Nggak sama. Apa yang sekarang Anda coba Anda simpulkan? Bang Juma mimpi terus dapat percaya gitu aja. Saya mimpi kemarin pacaran sama orang ini gitu. Mau kemana? Ini maksudnya kontradiksi kan? Maksudnya apa yang kontradiksi? Apa yang kontradiksi? Sebagai firman Allah, tapi kok kontradiksi? Yang maksudnya berapa ayat yang nggak kena gitu. Isa contohnya. Jadi maksudnya konsep Tuhan itu yang gimana di Quran? Tuhan itu sama konsepnya dengan Tuhannya para nabi. Tuhannya Bani Israel, maha suci, maha tinggi, maha kuasa, maha perkasa, bersemayam di atas, bukan makhluk, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun, menciptakan hanya dengan berkata, segala sesuatu diciptakan dengan berfirman. Berarti kalau sama Allahnya Islam juga Yahweh. Kalau gitu. Terus sekarang Mesir, negara-negara Arab, kenapa musuh katanya satu iman gitu? Contohnya mau satu jalur, kok musuhan gitu? Ayo konsepnya gimana? Maksudnya gimana? Ya musuhan itu umat negara-negara Arab. Bermusuhan karena apa dulu? Katanya Kristen nggak pernah bela Yahudi. Nah, justru harusnya Anda itu gini Bung. Ini saya jelaskan kepada saudara ya. Harusnya ketika saudara memahami konsep yang ada di Islam, lalu kemudian saudara meragukan konsep itu, Islam itu adalah agama ajaran yang datang untuk menjelaskan agama terdahulu. Iya, mau menjelaskan harusnya lebih lengkap. Contohnya sila-sila. Memang lebih lengkap. Sekarang Ustadz saya tanya ini satu poin ya, maaf. Ini kita nggak usah lari kemana-mana. Yes. Kan Isa sama Yesus sama nggak? Di Quran sama Kristen sama nggak? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai nabi,
Nggak boleh sebenarnya. Sama apa Saya tidak? jelaskan nanti karena ada tokoh fiktif salah satunya ini antara Boleh, Yesus, boleh. antara Yesus dan Isa ada tokoh fiktif salah Loh, satunya. itu firman Tuhan. Jadi bukan menurut Firman Bang Zuma. Firman Tuhan apa? Firman Tuhan apa? Bible. Firman Allah, kan? Maksudnya firman Allah. Kenapa kamu harus pakai konsepnya Bang Zuma? Nggak boleh. Anda manusia. Sekarang tinggal jawab aja. Kalau Quran kan harusnya jawabnya benar. Mabuk kayaknya Anda ini. Anda Iya. belum selesai. Saya sebelum selesaikan satu, belum juga masuk di kepala Anda. Nanya lagi yang satu. Belum lagi saya selesaikan narasi. Iya. Iya, Bang Zuma mau buat kan Fokus, jelas. fokus. Apa yang mau dibahas? Minta dibahasnya Isa apa biar Al-Masih. fokus. Apa? Isa Mau bahas Al-Masih. apa Anda? Iya, saya tanya dulu. Isa Hah? Al-Masih. Isa almarhum. Isa Oh, Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu nabi yang datang kepada Bani Israel yang Ya. ingin dibunuh oleh orang Israel. Kenapa ingin dibunuh? Karena Isa mengancam rabi-rabi Yahudi tentang perpuluhan mereka. Dengan adanya Isa, pengikut Isa semakin banyak, mereka gelisah. Perpuluhan semakin berkurang. Maka imam-imam Yahudi pada saat itu bersekongkol kemudian untuk melakukan penangkapan terhadap Yesus dengan mempengaruhi pemerintahan. Siapa yang berkuasa pada saat itu? Romawi. Maka mereka melakukan kesaksian palsu untuk menangkap Isa agar Isa tidak mengancam perpuluhan mereka. Itu benar. Gitu loh. Sekarang konsep saya tanyanya karena kalau sama, sekarang tanya, makanya saya tanya dulu sama apa beda sama Kristen gitu. Ajaran Yesus menurut Yesus dengan ajaran Islam sama. Ajaran Kristen tentang Yesus dan ajaran Islam tentang Isa berbeda. Tapi ajaran Yesus dengan ajaran Islam sama. Ajaran Yesus menurut Kristen dan menurut Islam beda. Oke, Anda paham tidak itu kalimat saya? Ibunya Siti Maria, ibunya Yesus, Isa, Siti Maria, itu satu saudaranya Harun. Kalau di Quran. Terus? Harun itu lahir tahun berapa? Di abad yang di zaman yang mana? Anda harus menyadari dulu bahwa apa yang dinarasikan Al-Quran berbeda yang dinarasikan Bible saudara. Ada jutaan orang bernama Harun. Ini sebaliknya gini, Bang Zuma. Kita Apalagi? terdahulu itu udah terdahulu. Kenapa kamu yang baru muncul bukan melengkapi yang jelas, tapi kok bisa saudaranya Siti Maria kok beda-beda gitu? Harun tahun berapa? Zamannya Musa. Al-Quran itu dengarkan. Al-Quran itu datang. Dengar, Harun tuh zamannya Musa. Yesus zamannya apa? Tahun iya, berapa? saya paham. Ya, iya. Saya paham. Maryam saat itu dituduh oleh orang-orang Yahudi hamil di luar nikah. Padahal Maryam itu setahu mereka adalah saudara daripada Elizabeth, keluarga daripada Zakaria, keturunan dari Harun, orang baik, orang soleh. Kok saudaranya Harun, keturunannya Harun kemudian melakukan hal persinahan, hamil di luar nikah? Itu maksudnya sama seperti Daud. Yesus disebut sebagai anak Daud. Berapa jarak tahun antara Daud dengan Yesus? Kok disebut sebagai anak Daud? Bukan, Bang Zuma, dengar. Pendek aja. Itu cerita keturunannya harus dari kerajaan. Lah di mana? Harus orang wahai kau anak Daud, wahai Yesus anak Daud. Sejak kapan Yesus Daud melahirkan Yesus? Dia dari diperanakannya salah. Imam Kristen nggak di mana? Cuman dikatakan Harun, saudaranya Harun. Yesus anak Daud, lebih parah lagi. Bukan konsep, makanya Bang Zuma itu. Nah sekarang coba Anda terangkan bagaimana mungkin Daud bisa melahirkan Yesus? Coba. Bukan masalah diperanakan. Giliran kamu ditanya. Giliran kamu ditanya, Yesus disebut sebagai anak Daud. Bahkan Yesus disebut sebagai anak domba. Coba Anda pikirkan itu. Bagaimana caranya ada domba melahirkan manusia? Domba tahu apa? Anak yang hilang itu. Berarti anak yang hilang lagi. Dari Daud, Yehuda. Anak yang hilang lagi. Iya, Harun itu orang soleh. Dia adalah nabi yang mendampingi Musa tatkala Musa kemudian bertentangan dengan Firaun. Dia orang soleh. Maka Maryam harusnya soleh. Kok keturunan orang saleh hamil di luar nikah? Musa dengan Daud tua siapa?
Kenapa larinya ke sana? Yang saya tanya, Daud dengan Yesus itu jaraknya berapa tahun? Dulu 2000 tahun. Daud tuh siapa? Musa dengan Berapa Daud tahun? Siapa? Udah, Ribuan nggak usah terlalu tahun. jauh dulu. Ya, nah sekarang Kalian kacau. lu kacau gimana? Apakah yang dikatakan Ukhta Harun itu saudara kandung? Cuma dengar ya, Anda Ustadz. Saudara kandung, saudara kandung gitu. Tunggu. Apakah ketika dikatakan saudara seseorang itu artinya dia adalah saudara kandung? Sama seperti saya sebagai seorang Makassar. Bang Juma, Saya kamu jangan. kalau di Jakarta saya disebut sebagai saudaranya. Hai saudara. Bang Juma. Saudara. Dengar dulu. Izinkan saya bicara dulu. Izinkan saya bicara dulu. Lahirnya gimana? Makanya konsepnya itu salah histori. Kembali lagi ke situ. Kembali lagi sih, inilah buktinya kalian serigala hanya bisa menggonggong, tapi Anda tidak paham apa yang Anda katakan. Kamu tuh baru dengarkan saya dulu. Salah tidak kalau saya dikatakan, salah tidak, salah tidak kalau saya dikatakan saudara dari Kahar Musakar. Salah tidak kalau saya dikatakan sebagai saudara Sultan Hasanuddin. Serigala jangan cuma bisa menggonggong. Jawab kalau ditanya. Apakah salah ketika saya dikatakan saudara Sultan Hasanuddin? Ya salah. Jangan. Salah. Sekarang Kenapa salah? Kenapa salah? Gimana sih? Kenapa salah? Coba tunggu. Ini yang serigala satu diam. Kenapa salah? Jawab. Emang dia saudaramu. Siapa serigala Ustaz? Jangan gitu. Nah, sekarang salah tidak kalau dikatakan Yesus anak Daud? Anak Daud menurut Juma apa sih? Kalau itu bukan anak keturunan, bukan berhubungan Kau diam. Serigala yang satu diam. Anda yang tadi, yang serigala yang barusan. Salah tidak ketika saya dikatakan Yesus itu saudara Daud? Juma nggak ada Roh Kudus, makanya ngamuk terus serigala. Yang tidak ada Roh Kudus itu yang akalnya nggak berfungsi. Satu, di mana Yesus mengaku, aku diutus kepada serigala? Anda nggak bisa jawab. Mana pengakuan Anda? Mana buktinya kalau Anda itu domba? Anda nggak bisa jawab. Apakah salah ketika saya mengatakan? Apakah bisa saya mengatakan Yesus anak Daud? Anda nggak bisa jawab. Mana Roh Kudusmu? Pensiun. Daud. Pensiun Roh Kudus. Ritual siapa? Bukan gitu. Cuma omong tuh. Makanya lu kalau sama Mikael juga kalah kan. Historis kacau dalam Islam. Lu sama Mikael juga kalah. Kacau, Bung, kacau kalau kamu memaknai mereka saudara kandung, pasti kacau. Kalau otakmu nggak berfungsi. Enggak. Nah sekarang saya tanya, benarkah Yesus itu anak binatang, anak domba? Juma jangan gitu ngaruh. Diam. Lu bilang apa? Diam. Saya tanya saudara, salah tidak ketika Yesus itu disebut sebagai anak domba? Ya benar. Kalau mau dibilang. Berarti ada domba melahirkan manusia. Nah itu kamu yang kan soalnya menujunya nafsu mulu. Ini maksudnya itu harus keturunan. Ini roh apa yang ada dalam dirimu itu? Dari suku-suku roh serigala, mabok kamu itu. Domba orang Israel. Disebabkan karena kamu bukan domba, kamu adalah guguk. Yesus katakan loh di dalam Matius 15. Orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus tapi bukan Yahudi disebut guguk oleh Yesus. Kamu dengar dulu Bang Juma. Coba suaranya pelan ya. Cuma nih loh suaranya komentar terus. Soalnya memang suara saya kayak begitu. Namanya orang Sulawesi. Muslim itu benci dengan Yahudi, tapi kamu agung-agungkan Yahudi. Mana? Di mana dikatakan Islam benci Yahudi di mana? Ustaz Juma dengar dulu tadi Ustaz Juma agung-agungkan orang Yahudi, katanya dombanya hilang orang Yahudi. Jadi maksud domba itu apa? Ini kita sedang berbicara tentang Yesus. Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Anda bukan domba, Anda serigala, Anda adalah guguk. Agape. Dabu-dabu dengar dulu Ustaz dabu-dabu. Dabu-dabu itu sambal mata dari Sulawesi itu Manado. Dengar dulu lah Bang Juma. Jangan marah-marah. Kalau Juma marah-marah ketawa Pak Agape. Begitu Pak Agape. Anda mau mempertanggungjawabkan silsilah Yesus di kitab Anda? Ya bertanggung jawab lah Bang. Oke, soalnya iman udah final, udah gol itu nggak bisa diapa-apain. Apaan Gurunda ya? Saya sedikit ini masih hangat pembahasan. Gini, saya baca di perpanjang dulu. Mereka serigala mana bisa ngerti? Poin. Ini Hanso bacakan ya.
tadi sudah tidak bisa terbantahkan. Ketika Anda ke Al-Quran, Anda menolak waras. Tapi begitu dibalik ke kitab Anda melakukan pembelaan. Ya, ketika dikatakan dia itu anak Daud, anak Abraham, Anda, oh bukan anak asli. Maksudnya begini-begini. Nah, Al-Quran pun tadi sudah dijelaskan oleh Gurunda gitu. Nah, sekarang begini, saya bacakan silsilah Yesus berikut yang tertulis di Lukas 3 nomor 23. Saya bacakan dulu. Mampus. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, dan seterusnya. Ayat ini benar atau salah? Saya tanya. Anak benar. Benar. Anak. Kalaulah benar, berarti Yesus itu di sini sebagai anggapan orang. Anggapan orang ini benar gitu. Berarti ayat Anda dimuat firman Tuhan Anda menurut anggapan orang. Ayo, gimana? Anda percaya kepada anggapan orang? Anggapan orang itu tanda kutipnya gosip loh. Saya baca sekali lagi. Ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Iya. Anda percaya kepada anggapan orang di sini? Anggapan orang benar. Dia anak Yusuf. Kan dia mengajar. Berarti kitab Anda di sini silsilahnya merujuk kepada anggapan orang, bukan berdasarkan firman Tuhan. Bukan, saat mengajarkan dia masih umur gitu, orang-orang kan heran dianggap kenapa sebagai apa namanya? Sebagai kalau serigala menggonggongkan asal bunyi. Iya, dengan saat itu. Gitu. Bang Juma dengar asal dulu, bunyi. Asal Jadi bunyi, firman Tuhan atau anggapan orang kitabmu ini? Firman Tuhan lah. Firman Tuhan sama sejarah, arkeolog semua lengkap. Ya, bukti sejarah. Kalau bandingkan, coba lihat dia. Ini kalian yang membuat lucu. Iman Kristen itu bukan umat penghafal, jadi semua tuh yang poin-poinnya aja gitu. Allah SWT. Poinnya anggapan orang ini kenapa masuk ke dalam kitab suci Anda? Garis kerasnya berarti silsilah Yesus ini anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi dan seterusnya itu bohong. Karena itu adalah anggapan orang. Anggapan orang. Itu kan asumsimu. Loh, kok asumsi saya itu tertulis kitabmu? Udah tertulis. Allah SWT itu bukan Allah YHWH. Paham loh, kok malah ke sana sih? Saya tadi minta pertanggungjawaban sama Anda. Jadi YHWH itu Yesus gitu. Iyalah Bang Juma. YHWH itu Yesus. Iya. Bukan Allah. Yang pasti bukan Yesus juga. Bukan Allah. Ayo. Bukan yang Allah. pasti juga bukan Yesus. Kalau dikatakan bukan Allah wajar. Nabi dari kalau bukan Allah YHWH itu wajar. Arab, ya. Dengarkan. Nabi, kalau YHWH Nabi, kalau YHWH dan juga Allah itu Arab. Anda katakan beda, wajar, tidak masalah. Lagian juga kita tidak pernah nempel ke kitab mereka. Nah, yang jadi masalah ini kalian ngaku sebagai Yahudi tapi Tuhannya beda. Satu menyembah manusia, satu menyembah bukan manusia. Bang Juma bilang nempel lah, kurang nempel banyak. Aku barusan bukan aku. Mana ada? Itu dari semua dari Yehuda, dari Israel itu semua apa? Lebih Bani Israel. Saya sedang live ini. Yang lucu itu Anda berasal dari Yahudi katanya, tapi Tuhannya beda. Kalau Anda katakan beda, wajar. Kami tidak satu ikatan. Lah kamu jadi sudah jelas siapa yang nyamar Yahudi di sini. Ayo, makanya saya katakan dari tadi, sadarlah, kalian itu bukan domba. Menurut Yesus kalian itu ada. Dulu Bang Juma, Yahudi itu bukan Yerusalem yang baru. Kami itu umat baru, umat Yerusalem yang baru. Perjanjian umat baru, serigala nyamar berbulu domba. Betul, kalian itu umat baru memang. Bulu-bulu domba. Umat yang dinubuatkan Yesus yang datang kepada Yahudi ngaku-ngaku sebagai Yahudi. Siapa itu? Kristen. Makanya tadi saya mengambil nubuatan Yesus dalam Matius 23:15. Kalian tidak bisa bantah. Iya, siapa yang keluar meninggalkan
Siapa yang keluar meninggalkan Yerusalem, mendirikan sebuah agama, memiliki pengikut, tapi ajarannya berbeda dengan ajaran Yahudi. Itu siapa? Quran menyembahnya Allah Abraham, tapi menghadapnya kayak Arab. Gimana ceritamu? Agak logika banget. Iya, bingung itu. Lah terlalu jauh kau pergi, terlalu jauh kau main, terlalu jauh. Kamu lupa kembali ke tempatmu. Jangan menghayal. Yang kamu menghayal itu siapa? Kami punya kaidah sendiri. Kami punya syariat sendiri. Kenapa kemudian Anda mau menyamakan kami dengan Yahudi? Nggak perlu. Anggaplah kami ini seperti agama di Hindu, Buddha, beda dengan agama Yahudi. Nah sekarang yang masalah ini kalian yang nebeng ke Yahudi. Kok bisa gitu loh? Ngapain ngurus apa hubungannya kalian? Coba Anda urutkan Yahudi Kristen. Coba di mana bisa ditemukan kesamaan? 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada. Tapi selalu menggaungkan kami ini adalah rohani, kami ini adalah kami ini. Lah inilah memenungkan. Anda bikin kopi, campur masaku sedikit, isap tembakau, duduk, bersila, angkat kaki. Pikirkan apa yang Bang Suma katakan. Oh iya ya, kok saya bisa Kristen ya? Dari mana Kristen ini ya? Itu cara mikirnya. Kok Tuhan saya beda ya dengan Yahudi? Kok Yahudi tidak ngakui ya agama saya? Kok rumah ibadah kami kok beda ya? Ibadah harinya pun beda. Tuhan kami juga beda. Kitab kami juga beda. Mereka tidak pernah ngakui kami. Apa ya agama saya ini? Renungkan setelah kita dialog kayak gini. Jangan Anda mengeraskan hati. Jangan karena kebencian mengeraskan hati. Kebenaran disampaikan Anda tolak. Yang merenungkan umat Kristen, tapi yang murtadnya Muslim semuanya yang murtadin. Oh, nggak mungkin orang Indonesia itu orang-orang cerdas, Bung. Kenapa orang Cina ketika masuk ke Indonesia lebih pilih Kristen? Kenapa? Karena sebelum dia sampai ke Indonesia, makanan favoritnya babi. Sebelum sampai ke Indonesia, kulit mereka memang nggak dipotong. Ketika dia milih Islam, berhenti makan babi dong. Ketika dia milih Islam, dipotong kulitnya dong. Apa yang enak di sini? Agama apa yang enak? Oh, agama Kristen aja. Makanya masuk di agama Anda. Tapi ingat, ketika mereka mati secara tradisi, dimakamkan tradisi mereka. Begitu juga orang Jepang. Boleh jadi mereka KTP-nya Kristen supaya dimudahkan di Indonesia. Tapi begitu mati, menghitung prosesi acara kebudayaan turun-temurun, mereka memperingati. Tidak hanya memperingati hari raya Kristen, Bang Ustaz, tapi hari raya nenek moyang mereka juga. Kok bawa Cina? Itu kan kita berbicara mengenai murtad katanya. Murtad katanya. Bukan, tidak ada yang murtad. Hanya orang yang masuk ke Indonesia yang memiliki KTP baru jadi Kristen. Jumlahmu itu bertambah. Apa itu? Begitu ganti. Bang Juma, jangan mabok agama. Gimana bahasa Anda itu? Cina kenapa rupanya? Gara-gara babi. Ya memang. Kelas ya memang. Loh, gimana ceritanya? Makanan favorit. Anda iri nggak dipilih. Maksudnya? Karena babi. Maksudnya? Bang Ustaz, saya jawab. Kenapa orang Cina itu lebih condong ke Kristen? Anda iri. Ya, karena di Kristen karena Cina itu orang Cina berkesesuaian dengan kalian. Makanannya, polanya kan gitu. Bukan maksudnya mereka memilih agama kalian bukan karena melihat agama kalian itu ada kebenaran, tidak. Tapi karena tradisi nenek moyang mereka memang berkesesuaian dengan agama kalian. Oke, dari nenek moyang mereka ada patung-patung, gimana? Ini patung itu. Di Kristen ada patung-patung. Kan gitu. Makanannya makanan babi, tidak bersunat. Jadi gitu. Nah, itulah sama. Makanya ketika ke Indonesia supaya dimudahkan, ya carilah agama yang mudah, enteng dan berkesesuaian dengan pola kehidupan mereka. Makanya masuk ke agama kalian. Jadi itu bukan murtadin, agape. Itu bukan agape. Oh, tidak bisa. Tidak bisa asumsi. Bukan asumsi karena banyak yang saya dapatkan dari orang Cina. Asumsi. Tidak, bukan Bung. Bukan asumsi. Banyak yang saya sahadatkan dari Hindu ada, dari Buddha ada, dari Katolik ada, dan rata-rata alasannya seperti itu yang saya uraikan.
Cuma dengar dulu lah. Oh, Jadi gitu. jadi bukan Dan orang ada murtad gitu yang ya? membuat angka agamamu itu Oh, meningkat agape, Cuma bukan. dengar dulu, cuma jangan panik. Oh, gitu DKA yang datanya. masuk, tenaga kerja asing yang masuk, yang membuat KTP, dia cari agama yang banyak yang banyak berkesesuaian dengan mereka, yang mengajarkan kebebasan, bebas. Oke. Yang Saya baru tanya, tidak. Saya tanya Ustaz. Begitu, paham itu Cina, ya. Cina itu masuk ke Indonesia tahun berapa? Cina itu masuk ke Indonesia tahun berapa? Coba. Cina sudah lama, bahkan sebagian dari rakyat Indonesia itu berasal dari sana, bukan dari Yahudi. Paham? Nenek moyang kita itu berasal dari sana, asal Anda tahu. Nggak usah ngeles kapan? Ya, saya bukan ahli sejarah Cina kapan mulai masuk ke dunia ini, ke Indonesia ini. Biar saya aja yang jawab Ustaznya. Bukan. Diam dulu, biar saya yang jawab. Tahun Bukan. berapa? Saya bukan ahli sejarah. Saya mulai emosi ya. Biar serigalanya melalui darah. serigalanya udah mulai emosi. Izin dulu. Iya. Sebentar. Udah mulai emosi. Sebentar, Pak Laban. Kalau kalian bilang kami Entar dulu, izin dulu, saya moderatorin dulu. Ini waktu tiga bicara bagi Mas sendiri gitu loh. Sekarang tunjuk tangan. Mulai emosi. Tunjuk tangan siapa yang mau diskusi dengan Bang Juma. Tunjuk tangan. Siapa lagi yang siapa? datang ngatur-ngatur? Aduh. Siapa yang mau melawan Bang Juma? Saya aja, saya. Oke, yang lain diam ya. Laban. Yang lain diam, si Laban. Nah, sekarang mau topik apa? Topik Saya gini. Yang lain diam, Hanso. pertama gini. Diam. Tadi saya tawari ada diam. Sekarang orang ngomong, lu ngomong. Diam. Laban yang ngomong. Konsep apa? Topik apa? Gini, apakah yang kalian lakukan ini sebenarnya tidak melanggar Al-Quran? Karena dalam Al-Quran itu dikatakan dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6, bagimu agamamu dan bagiku agamaku ini. Berarti hal apapun yang terjadi bagi orang lain itu menjadi hak prerogatif orang lain. Tidak usah dicampuri, tidak usah diskusi. Kan begitu. Tadi Ustaz campuri, berarti sudah melanggar isi Al-Quran dong. Udah bersih dengan ajarannya. Cukup? Gitu. Terus yang kedua, saya mau berdebat dengan manusia, bukan sebagai manusia. Satu-satu aja dulu topiknya. Ya. Di sini topiknya adalah siapakah yang mencampuri agama orang lain? Baik Kristen kah, Muslim kah? Itu Bang Juma, itu topiknya, silakan. Iya lagi loh. Jadi sebagai Kristen yang menyamar sebagai Yahudi dan juga di mayoritas Islam nyamar sebagai Islam, pahami, camkan perkataan saya berikut ini. Yang umat Islam sekarang lakukan, para apologet sekarang lakukan adalah ibaratkan orang yang kehilangan barangnya, begitu dia menuntut barangnya, yang mencuri merasa dirinya diganggu. Paham? Al-Quran mengatakan, katakanlah kepada mereka, wahai orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, maka sembahanmu tidak perlu kau sebut-sebut dengan sebutan Allah. Tidak perlu kau ambil kata Allah lantas kau sebut Allah. Tidak perlu. Ya, aku tidak akan, kami umat Islam tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah, meski kau pakai nama Subhanahu wa ta'ala kepada Tuhanmu itu. Apalagi kalau cuma kata Allah, maka kami harus mengambil hak itu. Paham itu? Kalian sudah mencuri, habis itu kami berjuang untuk mengembalikan harta kami. Kalian merasa lakum dinukum waliyadin, nenekmu kiper. Kamu bukan penyembah apa yang kami sembah, maka Tuhanmu cukup pakai Yahweh atau Yehova atau Theos atau Kucluk. Kalau kamu nggak mau pakai Theos, pingin kali kau se-Islam-Islaman pakai kata Allah. Habis itu ketika kita berdialog, kenapa ini Islam usil kali sama kita? Serigala. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku menyembah hakikat pencipta langit dan bumi. Kamu menyembah hakikat ciptaan manusia. Paham? Wala ana abidum ma'abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Makanya di Islam, Al-Quran, sedangkan terjemahan apalagi Quran, terjemahannya pun jijik menyebut nama Tuhan dengan sebutan Tuhan kamu. Tapi kamu lupa Tuhanmu itu Theos, karena sudah keasikan menyebut nama Tuhannya umat Islam dengan sebutan Allah. Lakum dinukum waliyadin.
Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jangan kau sentuh-sentuh agamaku. Kembalikan. Dan pakailah agamamu itu yang berasal dari Yunani. Paham? Oke, sekarang Pak Laban, tolong buktikan di mana umat Islam itu mencampuri agama Anda. Dari segi apapun itu, silakan. Giliran Anda yang lain diam. Anda bebas bicara tanpa dipotong. Silakan. Tadi kalau kawan-kawan semua di sini mendengarkan, Ustadz Juma ini bilang apa? Saya bantu. Membantu itu urusan apa? Kan namanya urusan mencampuri. Berarti nggak bersesuaian caranya dengan perilakunya. Kalau membantu itu berarti mencampuri, ya kan? Gimana pemahamannya? Dasar nenekmu hakim garis. Udah. Terus kemudian yang kedua, ini kemarin sudah kita perdebatkan, sudah kita bahas berulang-ulang masalah kata Allah ya. Kalau saya menyebutnya lebih enaknya sekarang Elohim supaya nggak merasa dicuri ya. Nah, tidak ada yang mencuri, tidak ada dicuri ya. Kalau dalam pemahaman Kristen itu Allah itu bersifat nama generik, bukan nama perorangan atau nama objek. Dia nama generik kalau kami mengatakannya. Dan tidak ada kesesuaian antara kepercayaan agama A dengan agama B, apalagi Tuhan yang sama. Kenapa? Dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20, Allah Israel, ya, Allah Israel. Tuhan akan mengirimkan utusannya ke Israel. Berarti Tuhannya orang Israel, bukan Tuhannya orang Islam. Begitu. Lalu kemudian ini sudah kita perdebatkan kemarin, tidak ada yang mencuri, tidak ada yang dicuri. Kalau merasa dirugikan, kan saya sudah bilangin kemarin, bisa diadukan. Kalau merasa itu hak kalian, kata-kata Allah atau Allah dalam Islam itu merasa dicuri, silakan diprotes. Diprotes, jangan dibilang membantu kami, masalah iman kami apa? Dari mana coba kalian merasa paling benar? Emang siapa rupanya yang udah datang dari surga? Ada rupanya kita semua yang datang dari surga. Sosok membenarkan jalan orang lain. Semua ini cari jalan. Kenapa? Karena setiap orang, saya yakin di dunia tidak ada satupun yang berasal dari surga. Tidak ada. Dan tidak ada, ini semua menurut jalan masing-masing. Ada yang menempuh jalan A, ada yang menempuh jalan B. Jadi jangan merasa, ku perbaiki cara berpikirmu, ku bantu. Apanya yang dibantu merasa sok benar? Kecuali Bang Juma ini sudah pernah dari surga, udah pernah datang dari sana, ya mungkin bisa memperbaiki. Udah cukup. Tadi nggak dipotong, gimana nya? Siapa yang motong? Nggak ada yang motong. Gimana? Nggak ada yang motong. Itu Ustaz Alip. Udah terusin aja. Kok nggak signifikan kok. Terusin. Ya kan gitu menurut saya. Jadi jangan bilang di mana kami letak mencampuri. Tadi baru seri. Apa saya salah bahasa? Gimana pemahaman kita ini? Ya saya kembalikan. Oke, saya tanggapi dikit. Tambahin Bentar dikit. dulu yang lain dia, sebentar dulu. Nggak usah, biar Pak Banyuma aja dulu berdua. Izin ya. Silakan Banyuma. Iya, saya membantu Anda supaya Anda jangan ke Islam-Islaman. Jangan gitu, bahasamu membantu. Saya membantu Anda supaya Anda jangan ke Yahudi-Yahudian. Ini bukan cuman kata Allah. Bukan. Alkitab, Rasul, Nabi, ayat, syafaat, mujizat. Semua hampir. Padahal katanya dari bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Loh kok ke Islam-Islaman kitab Anda? Kita membantu supaya Anda itu menjadi Kristen yang punya harga diri, supaya menjadi Kristen yang punya jati diri, supaya menjadi Kristen yang punya wajah. Tuhan kok panggil nama Tuhannya umat Islam. Kitab kok pakai kitabnya umat Islam. Bentar-bentar lagi kau sebut Tuhanmu dengan Elohim. Mau nyamar lagi sebagai orang Yahudi di Indonesia. Wah, parah ini memang. Kata Allah di dalam KBBI itu disebut sebagai Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna. Tuhan yang Islam sembah, yang Maha Esa, yang disembah oleh orang yang beriman. Islam punya hak paten itu. Lalu kemudian Anda mengatakan, oh, kalau Anda keberatan silakan protes. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Di dalam rumahmu kamu sudah tahu ada kursi hasil curian.
Orangnya datang minta, udah disampaikan. Apa yang kamu katakan? Ya sudah, kalau begitu kau laporlah di polisi. Kalau polisi mengiyakan, ambillah. Tapi kalau tidak, janganlah, biarkanlah di situ. Padahal kamu tahu itu hasil curian. Kalau logikamu sehat, harusnya komunitasmu, persekutuan gereja Indonesia yang bersurat ke lembaga kalian. Karena itu lembaga kalian, bukan lembaga negara itu. Itu lembaga internal OTEN. Persekutuan gereja se-Indonesia bersurat ke lembaga mereka sendiri. Kalian yang bisa merubah itu, bukan kami. Jangan kau libatkan pemerintah. Karena itu bukan lembaga pemerintah, itu lembaga agama. Agama apa? Agama OTEN. Kalian bersekutu semua gereja se-Indonesia. Bagaimana kalian mau melakukan persekutuan, perdamaian, sementara kalian ribut satu sama lain, masih ribut tentang Tuhan. Sudah 2000 tahun pun kalian masih ribut tentang Tuhan. Jadi nggak bisa, kalian hanya mengganggu agama orang lain. Giliran kayak disampaikan gini, kalian yang terluka. Udah dibilang, saya membantu kalian supaya punya wajah. Coba tengok Hindu, mereka sikit di Indonesia ini. Cuman di Bali nya banyak. Buddha mereka sedikit di Indonesia ini. Tapi mereka punya jati diri, Bung. Mereka punya harga diri, mereka punya wajah. Ini loh kami Hindu, ini loh kami Buddha. Kitabnya mereka juga mereka terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi tidak menyentuh esensi Islam. Lah datang situ, agama penjajah emang kan. Dasar memang kan suka nyaman-nyaman serigala kan. Di mana banyak orang, di situ dia ikuti warna. Paulus mengajarkan, kepada orang Roma, saya mengaku sebagai orang Roma. Kepada orang Yahudi, saya mengaku seperti orang Yahudi. Supaya bisa memenangkan banyak orang dalam nama Yesus. Kau mau mempraktekkan di sini nggak cocok. Jadi tolonglah ya, kalian itu kalau punya power, punya kekuatan, sampaikan kepada yang punya wewenang untuk merubah itu kitab, supaya kitab Anda itu ke Yunanian atau ke Indonesiaan. Jangan ke Islam-Islaman. Dari sampulnya aja dilihat, Alkitab, Alif Lam, wah penipu. Cuma dengar. Jangan terus Biblos, Bung, Biblos, Biblika. Di Indonesia kan artinya buku. Diam dulu. Jangan punya adab nggak sih? Sebentar, punya adab nggak? Ini Laban sama Banjuma punya adab nggak? Itu ya, saudara Labannya. Jadi kalau saya katakan saya bantu, itu supaya kamu punya harga diri, supaya kau bisa berdiri tegak. Jangan kau ke Islam-Islaman tapi makananmu babi. Ya. Gitu, paham? Kalau moralnya orang Kristen. Sebentar, yang diam dulu, melalui moderator bisa diatur nggak sih? Tadi saya bilang, tadi siapa yang mau diskusi Bang Juma, Anda diam. Nah giliran udah masuk begini, Anda mau ngomong gitu loh. Yang lain diam. Pak Laban silakan. Oke, terima kasih. Jadi sekali membantu itu bagian urusan mencampuri. Saya nggak ngerti gimana ya prinsip beragama kalian. Tadi udah jelas-jelas saya bilang tadi bahwa bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lagi-lagi dikeluarkan kata membantu jati diri. Urusan kami dong. Ikuti dong sesuai akidahmu. Kalau disuruh bagi orang agamanya, ikuti. Gimana? Dan pada akhirnya bukan masalah untung rugi nih Ustadz. Tapi adalah gimana proses akhir yang akan kita capai. Apa yang mau kita capai adalah surga. Surga itu adalah titik terakhir kita sebagai orang yang ada di dunia ini. Pada akhirnya siapapun kamu, aku, kamu ustadz atau siapapun adalah menuju surga masing-masing. Jadi jalankan sesuai akidahmu, imanmu. Kalau masalah rugi, dirugikan, ya silakan diprotes. Itu hanya itu yang bisa saya bilang. Kalau merasa dirugikan. Lalu kemudian, mau kami punya jati diri atau tidak, apa disuruh? Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu sudah jelas. Jangan seperti sosok malaikat penolong. Ikuti saja akidahnya. Kan itu jalan yang lurus menurut Anda. Ya kan? Nah itu, jadi silakan sesuai dengan jalur Anda, saya dengan jalur saya. Jadi itu, nggak usah sosok membantu. Harusnya yang membantu itu adalah kami, karena pengajaran kami itu adalah penginjilan. Penginjilan itu sama dengan dakwah. Kami disuruh untuk beritakanlah Injil itu sampai ke penjuru dunia. Harusnya yang berdakwah itu kami, yang membantu itu kami. Kenapa? Harusnya kalian adalah orang yang tetap pada koridornya.
Apa per koridornya? Bagiku adalah agamaku, bagimu agamamu. Kan itu. Jadi saya pikir sudah clear, nggak usah dibantu-bantu lah. Saya nggak butuh dibantu. Saya sesuai dengan akidah saya. Saya sudah melihat setiap pengajaran itu. Mana yang terbaik? Ya ini jalan yang terbaik menurut saya. Mau dibilang nggak punya jati diri, mau dibilang guguk, terserah. Urusan saya nanti dengan akhirat saya. Kan itu, nggak usah dibantu-bantu lah. Jalankan aja sesuai akidah yang sudah diapa. Kalau memang manusia yang baik itu nampak dari perilaku, tunjukkan perilakunya. Apa perilakunya? Jangan mencampuri. Itu tidak ada yang merasa disakiti. Saya juga hanya mengingatkan supaya itu diingat apa yang tertulis di Al-Quran itu, ya kan? Dalam surat Al-Kafirun tadi ayat ke-6. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku ini. Jadi setiap orang punya hak pilih. Tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa diuntungkan. Kenapa? Pada tujuan akhirnya adalah kita sama-sama harus mencapai yang disebut dengan nama surga. Jangan lupa esensinya. Esensinya adalah surga. Bukan merasa untung dan rugi. Nah itu. Saya pikir sudah bagus itu. Artinya kalau mau ke surga esensinya, terus saja di jalannya masing-masing. Jangan membantu, jangan mencampuri. Kan kira-kira seperti itu. Saya kembalikan. Oke, makasih. Silakan Pak Jawa. Nah ini dia, Anda mengaku sebagai penginjil, agama penginjilan, agama dakwah. Inilah sebabnya makanya Anda harus menggunakan pakaian Anda supaya orang tahu Anda itu siapa. Tujuannya surga. Nah ini tujuannya surga. Andai saja Anda meninggal hari ini, Kristen selesai, nggak masalah. Tapi Anda meninggal, Kristen masih menjamur kemana-mana, menjalar kemana-mana, merusak generasi Islam. Kenapa merusak generasi Islam? Karena agama Anda nyamar-nyamar seperti Islam. Saya tidak ada kemudian kewajiban untuk mengganggu akidah Anda. Nggak ada. Silakan Anda nyembah manusia sampai Anda mati. Nggak ada, bukan saya. Mau jadi serigala sampai serigala ompong sampai mati, nggak ada. Tapi saya punya kewajiban untuk mengatakan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, nggak usah kau ke Islam-Islaman. Dan untukku agamaku. Agamamu agama syiar, agamaku juga agama syiar. Sama-sama kita menyiarkan agama, tapi tolong kau siarkan agamamu dengan pola kekristenanmu. Agamamu berasal dari Yunani, Romawi. Pakai sistem yang ada di sana. Jangan kau pakai sistem di Islam. Itulah yang dikatakan serigala berbulu domba. Kalau kau sebut saya tadi sebagai onta, berarti kamu adalah serigala nyamar onta. Di Yahudi, kamu serigala nyamar domba. Kenapa sih agamamu itu tidak punya jati diri, harga diri? Bukannya saya mau urusin. Kau mau mati sampai menyembah anak manusia, nggak ada urusan. Tapi agamamu itu loh, yang suka kali nyamar-nyamar masuk ke agama orang. Tapi kamu nggak sadar. Yang saya maksud di sini lakum dinukum waliyadin yang kamu bawa, harusnya kau pahami. Islam memberikan toleransi. Silakan dengan agamamu. Kalau sudah dikatakan silakan kau tinggal di rumahmu, rumahmu adalah rumahmu, rumahku adalah rumahku, jangan lagi kau ambil barang-barang di rumahku kau bawa ke rumahmu. Cukuplah di rumahmu, apapun yang ada nikmatilah di sana. Di situ ada teos, apostolos dan seterusnya. Gunakanlah itu. Jangan kau ambil perangkat orang untuk supaya kau pakai topeng, supaya kau kelihatan bagus. Kitabmu Biblika, terjemahkan ke Indonesia. Ya pakailah itu terjemahannya sesuai. Biblika artinya buku. Biblos artinya buku-buku. Itulah yang kamu pakai. Jangan kau pakai Alkitab. Ya. Apostolos adalah utusan. Utusan Yesus, apostolos Yesus. Pakailah itu. Ngapain kau pakai punya orang? Katanya kamu mengimani lakum dinukum waliyadin di mulut. Tapi seandainya bisa kalian itu gerejamu kau bangun kayak masjid modelnya, kau bangun pula. Andai kan bisa. Dulu kitabmu sebelum yang ada sekarang disebut masjid di dalam, Ka'bah disebut di dalam. Banyak kali disebut di dalam kitabmu. Hampir sama seperti terjemahan Al-Quran. Untuk apa itu coba? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa kitab kamu itu menyerupai Islam? Untuk apa? Untuk apa? Kalau bukan untuk mencerat.
menjerat Islam awam agar menjadi penyembah manusia. Anda mengatakan tujuan akhir adalah menuju surga. Mau surga apa di agama Anda? Menurut hitungan agama kami dan menurut Yesus. Yesus mengatakan dalam kitab saudara Matius 7:21-3, enyahlah daripadaku kejahatan, karena menyembah manusia. Kecuali yang melakukan kehendak Bapakku. Apakah ada kehendak Bapa agar manusia menyembah Yesus? Nggak ada. Makanya kami membentengi akidah kami supaya kami punya keturunan tidak ada ikut ke agama yang dibawa oleh penjajah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena jangankan di Islam orang kafir khalidina fiha, kekal di dalam neraka. Yesus pun mengatakan itu. Bahkan Paulus juga mengatakan itu. Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak bersaudara adalah orang yang hidup secara kafir. Kami nggak mau keturunan kami seperti itu, nggak mau kami. Ya kalau kamu mau silakan, tapi pakai pakaianmu. Jangan pakai pakaian kami. Bukan saya mau mengurusin, supaya kamu itu sadar bahwa yang kamu pakai hari ini itu adalah pakaiannya orang. Jangan kau merasa diganggu. Makanya jangan punyanya orang diambil, punya sendirilah dipakai, supaya kita tidak merasa diganggu. Umat Islam mana ada pernah ganggu Hindu, dalam arti kata berdebat dengan mereka, dengan Buddha? Nggak ada. Kenapa? Mereka menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Tuhan mereka sendiri, tidak nyamar-nyamar. Ini lagi kau katakan tadi, ya sudah kembalikan kata Allah, kami pakai kata Elohim. Ya sama aja, kau pakai pakaian Yahudi lagi, mau nipu-nipu lagi kan? Karena memang ada amanat di kitab saudara. Aku mengutus kamu cerdik seperti ular. Tradisi Yahudi, ular itu identik dengan iblis. Paham? Di dalam kitab saudara Filipi 1 nomor 18, bagaimanapun juga Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui ataupun jujur, untuk itu saya tetap bersuka cita. Nah itu amanat di agama kamu. Makanya pemuka-pemuka agamamu dari dulu pendahulu, kitabnya itu dibuat sedemikian rupa supaya bisa menjebak orang. Sakit memang, tapi itu fakta. Makanya aku katakan habis ini kamu renungkan. Kenapa kitab kita ini penuh dengan istilah-istilah Al-Quran di dalam? Ada apa? Renungkan itu. Ya, sudah berapa ratus tahun kalian melakukan itu. Enak memurtadkan orang di mana-mana. Enak kali. Tidak ada yang menghambat. Tapi sekarang tidak. Selama saya Bang Zuma hidup dan teman-teman, sekarang juga Anda akan tahu bahwa gerakan misionaris itu akan berhenti dengan sendirinya. Silakan. Silakan bro, tetap di substansinya ya. Siapa yang tidak toleran di sini? Silakan. Oke, bukan persoalan toleran, ini udah topik baru lagi nih. Bukan masalah toleran atau tidak toleran. Jadi tadi kan di awal perdebatan itu banyak tadi Ustadz Jum ini atau Bang Jum ini menyampaikan bahasa membantu. Jadi saya bingung sendiri aja. Tapi di surat Al-Kafirun itu dikatakan bagiku, kenapa mau ikut campur membantu orang lain dalam meluruskan akidah atau iman? Nah, jadi hal yang membuat saya bingung, makanya saya tanyakan, bukan masalah toleran atau tidak toleran. Kemudian yang kedua, Ustadz, merusak generasi apa yang dirusak? Apa serapu itu iman Islam? Bisa kami rusak? Kalian mayoritas loh, persentasenya itu di atas 90%. Jadi apa yang mau kami rusak? Jangan katakan dirusak. Imani saja sesuai dengan yang tertulis di surat Al-Kafirun itu, bahwa kalau agama yang kokoh, agama yang kuat, masa sih terganggu dengan hal-hal itu? Setiap perbedaan itu akan selalu hadir. Nah, lalu kemudian yang kedua, tidak usah membawa-bawakan Yahudi, kamu apa. Tadi saya sebutkan kata Allah, keberatan. Tiba-tiba saya menyebutkan Elohim, kamu Yahudi, semua serba salah. Jadi, mau di mana saya coba? Nah, udah mendatangkan kebingungan ini. Semua, diajak teman. Padahal Yahudi sendiri itu tidak sejalan dengan Islam. Giliran udah seperti ini, sosok mau mengajak teman pula ini Yahudi. Nah, kemudian adalah tidak ada yang mencontoh, tidak ada yang dicontoh. Kalau seperti itunya bahasa, berarti kita kembali ke masalah waktu. Ujung-ujungnya nanti kembali ke masalah waktu. Mencontoh itu berarti sudah ada dulu yang dahulu, baru duplikatnya datang. Nah, dicontoh.
Nah, agama Kristen ini sendiri itu lebih tua daripada agama Islam dan lebih tua agama Yahudi. Jadi kalau saya katakan berarti semua kita mencontoh dari Yahudi dong. Pertanyaannya. Lalu kemudian Ustadz Jum, apapun yang Ustadz bilang, saya tidak akan terganggu dengan iman saya. Mau untuk Israel kah, mau atau tidak kah, saya hanya tetap berpegang teguh pada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Elohim kepada dunia ini sehingga mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya, nah itu setiap orang yang percaya, berarti Tuhan kasih kesempatan bagi kami orang percaya. Udah, itu tidak usah diperdebatkan. Mau masalah guk kah, mau masalah apakah, saya bagian dari orang percaya, berarti saya berhak untuk diselamatkan. Itu aja pemahaman saya, itu aja iman saya. Jadi, dan saya hari ini tertawa, kami merasa dirusak atau apa. Oh, berarti segampang itulah, berarti dirusak. Berarti imannya itu nggak kuat. Hanya persoalan nama atau apa bisa rusak imannya. Oh, segampang itu. Baru saya tahu ini hari ini. Dan takut, ada seperti ketakutan. Selama ini kan loh, jadi itu mungkin dari saya kembalikan. Balik ke topik, ada nggak istilah Kristen dipakai dalam agama Islam dan adakah istilah Islam dipakai di kekristenan? Lanjut lagi Bang Juma. Iya, kalau pola Anda yang Anda gunakan itu obat di kuping untuk mengenakan orang, menina bobokkan orang. Adam alaihissalam itu bergaul dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Belum ada kehidupan yang metropolitan. Tidak hidup di era digital. Belum ada kemudian elektronik. Kehidupan Adam masih seperti itu. Tapi kemudian dia mampu jatuh oleh satu bisikan iblis. Apalagi sekarang. Jadi kalau Anda mengatakan, oh imanmu tidak tebal, iman itu tebal, tapi iblisnya juga tebal. Iblisnya pandai memperlihatkan dirinya layaknya seperti seorang muslim. Kami tidak mau dibodohi, Bung. Filipina, asal Anda tahu, tadinya adalah negara mayoritas Islam, Filipina itu. Pelajari sejarahnya. Tapi karena ada penjajah yang masuk ke sana, lalu kemudian mereka mengajarkan agamanya secara masif, apa yang terjadi sekarang? Katolik Spanyol menguasai Filipina sampai hari ini, sehingga kemudian mereka menjadi agama mayoritas. Dulunya Islam mayoritas 98%. Tapi karena tidak ada apologet membiarkan, oh Kristen itu baik, apa kayak gini semua, akhirnya apa? Semua menjadi penyembah manusia. Kami tidak mau itu terjadi. Selama kami masih bisa berjuang, jangan kau gunakan istilah-istilah Islam itu. Kembalilah kepada agamamu. Asalnya agamamu, gunakanlah dengan cara baik, supaya dialog ini nggak perlu lagi terjadi. Kalau Anda mengatakan kami adalah anak-anak Theos, Islam mana yang mau keberatan? Tapi ketika Anda mengatakan kami adalah anak-anak Allah, itu penghinaan kepada kami. Karena Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Datang kalian teriak seenak perut, kami ini adalah anak-anak Allah. Padahal kata Allah pun itu disiasatin. Sudah jelas-jelas di situ Allah. Dalam ilmu tajwid Allah disebut Allah, biar nggak terlalu kentara gitu loh. Inilah hebatnya agama kalian. Nah, saatnya Anda merenungkan, jangan bela diri, ini fakta. Anda dalam keadaan terdakwa, kembalikan haknya orang. Kalau Anda sudah sadari itu punyanya orang, kembalikan. Gunakan jati diri. Jangan merasa korban. Kami yang korban, bukan Anda yang korban. Oh, imanmu tidak kuat berarti. Oh, berarti Anda menganggap diri Anda iblis yang suka menggoda orang. Seakan-akan Anda mengatakan, biarkan kami menggoda kalian, kuatkan iman kalian, pasang taring kalian, pasang kemudian iman kalian, baca kitab kalian, biarkan kami menggoda. Oh, jadi betul kata Quran, minal jinnati wan nas, iblis itu dari golongan manusia dan jin. Tidak bisa kayak gitu, Bung. Gak boleh. Kalau Anda menyadari agama itu mengajarkan kebenaran, coba polanya seperti apa? Mengajarkan kebenaran kok nyamar-nyamar? Katanya ajaran kasih.
Katanya lakum dinukum waliyadin harus ditegakkan loh. Lakum dinukum waliyadin sudah digariskan, ada koridornya atau kakinya nyebrang. Piye toh? Disampaikan merasa terluka, disampaikan merasa tersisi, disampaikan merasa dia yang dirugikan. Ini kita berbicara agama, kita tidak sengketa lahan tanah. Ini berbicara mengenai kebenaran hakiki, kebenaran absolut di dalam hati, kalbu, pikiran. Sehingga ketika kita salah, akui kesalahan itu. Ya baiklah Bang Suma, nanti coba kami bicarakan di internal kami. Ya ini juga kami pusing, ini kok bisa-bisanya dari Allah. Allah itu kan A-L-A, Allah sama dengan seperti atau semisal. Kamu cantik ala rembulan. Ini kok Allah Bapak, semisal Bapak. Apa itu? Lari ke bahasa Ibrani, Allah itu sumpah serapa. Lari ke bahasa Indonesia, Allah itu semisal atau serupa atau seumpama. Jadi Allah mana ini? Satu-satunya Allah yang benar di situ adalah Allahnya Islam, Tuhannya Islam. Diplesetin. Gitu maksudnya, Bung. Jadi kita berdialog seperti ini kan di awal saya katakan Anda itu bukan domba dari Bani Israel. Karena bukan domba dari Bani Israel berarti Anda serigala. Karena Anda serigala pasti tujuannya memang merusak. Makanya dikatakan nubuatannya di dalam Kejadian 49 nomor 27, wahai Benyamin, keturunanmu nanti berlaku seperti serigala. Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Paulus orang Farisi yang keluar meninggalkan Yerusalem sampai ke Antioquia, mendirikan agama, mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Pengikutnya disebut Kristen. Itulah kalian. Gitu loh. Saya cuman mengingatkan aja dia loh. Silakan Anda bangun argumen Anda tapi berdata. Tapi kan ada data, diminta data nggak ada data. Tentu saya menyadarkan baik-baiknya, aku datang. Assalamualaikum, selamat siang Pak, itu barang saya Pak. Mana ada ini barangmu? Ini punyamu, ini bukan punyamu, ini barangku. Kalau ini kau punya barang, laporkan ke polisi. Jelas-jelas dia udah tahu itu barang kita. Bukannya mau dikembalikan, malah disuruh lapor. Oh iya, kalau ini memang barangmu, berjuanglah untuk mendapatkan. Kalau memang ini barangmu, ya kuatkanlah imanmu. Biarkan kami datang seperti setan untuk menggoda kalian supaya kalian murtad. Nah kayak begitu. Ini saudara kita, sebangsa dan setanah air. Kita harus saling menghargai, saling mengingatkan, supaya kalau kita hilap, tidak sadar, kita disadarkan. Nah sekarang kita sadarkan Anda. Agama Anda Kristen. Bahasa pertama yang digunakan oleh pendiri agama Anda dan tokoh-tokoh agama adalah bahasa Yunani. Menyebar kemana-mana, pakailah bahasa induk daripada kitab saudara. Islam Anda tidak suka, dalam arti kata ya Tuhannya beda katanya, kitabnya beda, Nabi Muhammad SAW bukan Nabi, dia ini, dia itu, dia ini, Islam teroris. Tapi kenapa masih Anda pakai identitasnya? Ada apa? Berarti Anda betul-betul serigala buas. Kan gitu Bang Handi, silakan. Silakan Bang Laban, kalau bisa Bang Laban tunjukkan ya istilah-istilah Kristen yang dipergunakan dalam istilah Islam. Kalau tidak ada ya berarti selesai sudah. Nama-nama malaikat. Anda nggak berdata, silakan. Nama malaikat itu diambil dari bukan bahasa Arab. Boleh kamu cek. Gabriel, Mikael, siapa lagi? Silakan Pak Laban. Pak Hanso diam dulu. Atau ganti pemain ya. Bagaimana ganti pemain? Enggak, tadi Bang Hanso lagi ngomong jadi saya dengarkan. Oh ya. Oke, pertama begini, Bang Jum, Anda mencontoh Bina, jajah kemudian menjadi kristenisasi atau menjadi murtad. Nah pertanyaanku, Indonesia itu apa emang nggak dijajah? Lebih lama kurasa pun kita dijajah 142 tahun ya. 142 tahun buktinya apa? Kenapa nggak jadi negara Kristen ini? Kalau memang doktrin itu berlaku di sini, coba, ayo, kenapa? Ayo, kenapa? Sama dijajah. Kenapa Filipina itu bisa murtad? Anda bertanya mau dijawab bukan nanti? Sebentar lah. Soalnya Anda bertanya.
Nanti kan ada Biasanya satu menjawab. sebentar Di saya ambil tampung aja dulu. aja, Biasanya pertanyaan ditampung di akhir aja. sesi. Sebentar dulu, moderator. Biasanya pertanyaan di akhir sesi supaya ada jawaban nanti. Oke, lanjut. Oke. Nah, saya pikir begini, nggak usah dijawab. Jawabannya nanti pasti asumsi lagi. Asumsi nggak masuk akal. Nah, alasannya apa? Sama-sama Islam kok. Kenapa bisa murtad? Sama-sama dijajah. Nanti nggak ada jawaban yang pasti untuk itu. Nanti jawabannya pasti asumsi juga. Jadi saya nggak butuh jawabannya sebenarnya. Intinya apa? Nggak mungkin ada perusakan kalau temboknya kokoh. Pondasinya kalau dibangun kokoh, Bang Jum, mau pakai cara apapun, mau setan, mau apapun, itu generasi Islam itu pasti nggak rusak, pasti nggak akan murtad kalau dibangun dengan yang kokoh. Masalahnya kan lebih banyak terganggunya daripada membangun pondasinya, iya kan? Kenapa saya katakan demikian? Lebih gampang terusik daripada memperkuat iman. Nah, kalian sendiri kan sudah mengakui bahwa Diabati ini lama-lama jemaat atau jamaah Islam ini makin jauh. Makanya berbanding terbalik katanya dengan pengetahuan. Kalian sudah mengakui itu sendiri. Bahwa semakin zaman sekarang ini sudah semakin jauh. Kenapa? Karena sibuk mengusik orang daripada memperkuat dalil atau memperkuat imannya, akidahnya. Nah, jadi itulah yang terjadi. Jangan dibilang kami yang merusak. Nah, sementara membangun iman itu tidak diperkokoh. Jadi saya pikir begini, sama dengan apa? Sama dengan seorang suami istri, ya. Jangan dicuri istriku. Sementara dia sendiri tidak membangun hubungan yang harmonis dengan istrinya. Dia menyalahkan orang. Giliran istrinya mau selingkuh dengan yang lain, yang disalahkan selingkuhannya. Jadi saya pikir begitu. Dasarnya itu bangun dengan baik, ya. Generasi-generasi kalian itu didik dengan baik. Nah, jangan supaya tidak keluar lagi bahasa generasi kami ya sekarang ini semakin jauh. Itu jawabannya. Ngapain kita terusik? Mau apapun, mau pistol pun diletakkan di atas kepala, pindah agama atau tidak, kalau memang kokoh, pasti Anda akan kokoh dengan itu. Kan itu. Lalu kemudian masalah dicuri-mencuri ini udah kita debatkan kemarin. Saya malas mengulanginya. Kenapa? Karena sudah saya katakan kemarin ke Ustadz Jum bahwa kata Allah itu sudah ada sebelum Islam itu ada. Apa buktinya? Kan sudah saya bilang bahwa ayahnya Nabi Muhammad itu bernama Abdullah, yang artinya pengabdi Allah. Nah, jadi sudah ada kata-kata itu. Jadi kalau kita berdebat kusir lagi, ya terserah. Kalau kan itu yang dikeluhkan, kami merasa dirugikan, kamu mencuri. Lah, kalau merasa dia mencuri, action dong, jangan koar-koar. Kan itu yang saya katakan solusinya. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Pakai data, ada nggak data istilah Islam, ada istilah Kristen dipakai umat Islam, ada nggak data Anda itu? Ada atau tidak? Sebelum ke Bang Joma, saya klarifikasi dulu sebagai moderator. Ada nggak datanya, ya, istilah Islam memakai istilah Kristen? Ada nggak? Dalam terjemahan Al-Quran deh, ada nggak? Ada. Dijawab aja dulu, ada atau B tidak ada? Mencari itu. Ada. Hah? Saya belum mencari. Saya belum Oke, mencari. belum bisa menjawab. Standby. Belum bisa menjawab. Iya, Bang karena Joma, belum saya silakan. cari. Yang lain standby. Iya. Silakan Bang Joma. Iya, baik. Ada. Jadi kalau misalnya Anda bertanya, kenapa Indonesia itu tidak mayoritas seperti Filipina? Ya karena sebelum penjajah masuk ke Indonesia, kerajaan Islam itu sudah sangat kuat di Nusantara ini. Bahkan yang mengusir penjajah itu kan umat Islam, para kiai, para santri. Bukan teologi yang mengusir penjajah, bukan. Sekolah-sekolah teolog itu bukan mereka. Bukan. Justru mereka, sekolah teolog, sekolah Kristen ini didirikan oleh para penjajah. Bukan. Itu jawabannya, sederhana. Kenapa Indonesia mayoritas Islam? Karena pesantren berdiri di mana-mana, ulama berdiri di mana-mana, santri berdiri di mana-mana untuk melawan penjajah yang beragama Kristen. Pahami itu. Karena mereka tidak berhasil secara kasar, sekarang pakai cara-cara halus.
menggunakan pakaian Islam. Memang sakit, tapi itu fakta. Jangan Anda merasa korban di sini. Anda mengatakan, ya sudah kalau begitu ya, itu sama seorang istri, suami melarang istrinya begini dan begono, tapi dia membiarkan istrinya selingkuh. Artinya yang jahat di sini siapa? Anda sudah mengakui berarti Anda menggagahi istrinya orang berarti. Terjawab kan? Anda mengambil analogi kayak begitu? Sedangkan kita sudah menjelaskan, minal jinnati wan nas. Iblis itu dari golongan jin dan ada juga dari golongan manusia. Andai saja agama Anda itu statis, tidak penginjilan kemana-mana, nggak masalah. Andai saja penginjilan kemana-mana tapi tidak menggunakan jebakan-jebakan, tidak masalah. Anda mengatakan, biar saja ada jebakan. Kalian harus kuat supaya tidak kena jebakan. Tabiat iblisnya keluar. Gak bisa begitu, Bung. Gak bisa begitu. Sadari aja, kami itu Kristen. Dari Yunani Romawi. Pertama kali disebut di Antioquia. Tuhan kami itu adalah Roh. Kitab kami adalah Biblos. Apostolos kami adalah Paulus. Dengan gagah dong kalian kayak gitu. Ini saban hari semakin aneh gitu ya. Natalan nyata-nyata di gereja pakai baca Quran. Apa ini yang kayak gini-gini? Giliran kita sedikit aja sentil, ngamuk. Merasa dia yang dijajah, merasa dia yang tersakiti. Sampul kitabmu aja sudah nyakitin kami. Alkitab itu adalah Al-Quran. Alkitab itu adalah kalamullah, kalam Allah. Diambil, tidak puas kalau nggak dipakai. Untuk apa? Untuk mengkristenkan orang Kristen? Tidak. Untuk mengkristenkan umat Islam. Allah diambil, sedikit dipelesetin Allah. Untuk apa? Untuk mengislamkan orang Kristen. Untuk mengkristenkan orang Kristen supaya semakin dalam imannya? Tidak. Kata Allah itu diambil untuk mengambil orang di luar daripada Kristen masuk ke Kristen. Karena kita di Indonesia mayoritas Islam, maka agama yang suka seperti bunglon muncul dengan keislaman. Itu poinnya, Bung. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Tabiat itu muncul dari pendiri-pendiri agama kalian awal mula terhadap orang Yahudi. Sekarang kalian praktekkan juga ke kami. Itu muncul pendebat para apologet Kristen itu berjilbab, berhijab semua. Benci Islam, benci Arab, tapi kitabnya ke Arab-Araban. Mujizat, syafaat, hikmat, berkat. Inilah yang saya katakan, Bung. Kalau mau merajut persaudaraan kita saling menghargai, lakum dinukum waliyadin. Mulailah dari Anda. Sampaikan ke keluarga, keluarga sampaikan ke pemimpin jemaat sampaikan kepada Sekutuan Gereja Indonesia. Mari kita berdamai. Jadikan agama Anda sebagai satu pilar yang mengukuhkan Indonesia dengan tampilnya Kristen yang benar-benar punya jati diri. Jangan ke Islam-Islaman. Itu namanya intoleransi, nama itu kebablasan namanya. Biarkan kami dengan keislaman kami dengan tenang, kalian juga dengan kekristenan kalian dengan tenang. Gitu baru. Ini kamu nggak sadar kan nyakiti kami kan? Kita sebagai anak-anak Allah memuji Bapa yang di surga. Kamu nggak, Allah itu tidak punya anak. Ya, kami adalah anak Allah. Anak-anak Allah itu lebih tinggi derajatnya daripada anak manusia, anak hamba. Bung, sadarilah, Allah itu tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Bilanglah anak-anak Tuhan, anak-anak Theos. Kami menghargai itu. Tapi giliran Anda mengatakan anak-anak Allah itu nyakitin kami loh. Sudah kami ini mayoritas, disakitin pula. Coba Anda bayangkan kalau kami menyebut Nabi Muhammad itu dengan panggilan Yesus. Atau Allah kami ganti dengan sebutan Bapa. Pasti kalian apa coba? Terjemahan Al-Quran ketika mengatakan
Kul huwallahu ahad. Katakanlah Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan yang esa. Kira-kira tertawa enggak kalian? Tertawa pasti dia. Cobalah. Rasakan sedikit aja. Islam awam mungkin tidak merasakan, tapi kami yang paham, rasakan aja sedikit. Ketika kemudian imam kami yang membacakan khutbah Jumat pada hari ini adalah Bapak Pendeta, kira-kira bagaimana perasaan saudara? Atau kata pendeta itu kami sandingkan kepada maling ayam. Bisa enggak? Gak bisa kan? Kenapa? Karena tidak sepadan dengan tempatnya, bukan pada koridornya. Paulus penjagal, disebut rasul, mana nyambung? Dia bukan utusan Allah. Yang disebut rasul itu utusan Allah. Sementara Anda tidak menuhankan Allah. Tolonglah ya, kita bukan mau ngotot-ngototan ini, hanya untuk sekedar supaya kita saling menghargai. Lakum dinukum waliyadin. Kalau Kristen sudah percaya diri dengan kitabnya, percaya diri dengan agamanya, Islam juga demikian adanya, maka Islam Kristen akan duduk semeja rangkulan ngopi setiap hari. Tapi ini kalian membuat satu jurang yang menyakitkan karena kalian ke-Islam-Islaman. Itu aja sih Bang Andi. Silakan. Oke, Pak Laban bisa kerucutkan kok, coba ke kata Rasul Paulus itu, kira-kira kenapa bisa ada Rasul Paulus itu? Kata Rasul di situ. Kata Allah udah dulu, silakan ke Rasul, silakan. Silakan Pak Laban. Iya, gimana? Kenapa ada kata Rasul gitu? Silakan, itu aja dulu. Biar berdata sedikit, silakan. Saya bukan ahli penerjemah Bang. Jadi kalau saya menjawab kenapa diterjemahkan menjadi rasul, bukan hak prerogatif saya untuk menjelaskan apa dasar pemikiran memakai kata rasul di situ. Jadi saya nggak mau kebablasan menjawab di luar apa yang saya kerjakan. Oke. Terus kemudian mau lanjut seperti apa? Anda juga nggak mempunyai data istilah-istilah Kristen yang dipergunakan oleh Islam. Anda juga nggak punya data. Justru Bang Juma banyak data, istilah-istilah Islam banyak Anda pergunakan. Terus bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa kami yang arogan dengan judul topik yang awal begitu? Landasannya apa? Silakan. Yang pertama, saya tidak pernah mengatakan kalian itu arogan. Jadi kalau diulangi lagi rekaman percakapan kita ini, diskusi kita ini, satu kata tidak ada saya katakan kalian itu arogan. Ya. Itu yang pertama, makanya sesuai konteks menangkap apa isi percakapan. Terus kemudian yang kedua adalah saya merasa tidak meniru. Meniru itu berarti aslinya berbicara tentang meniru itu berarti ada dua benda. Satu asli, satu tiruan. Nah, asli ini pasti duluan datang. Jadi kalau namanya duluan datang berarti lebih asli daripada yang berikutnya itu mungkin boleh kita katakan menambahi atau menyempurnakan. Jadi kalau dibilang meniru apa ini? Kalau beberapa kata kita bicara kata ya, bukan masalah cara beribadah, cara apa, bukan meniru. Karena apa? Kekristenan itu udah duluan datang. Jadi apa yang mau ditiru? Kalau kalian bilang mengarah ke Yahudi, bisa jadi ada arahnya ke Yahudi. Kenapa? Karena duluan Yahudi daripada kami kalau meniru. Jadi saya tidak merasa meniru. Tapi kalau dikatakan beberapa kata diambil, kalau memang itu milik dari Islam, apa yang mau saya katakan solusinya supaya kita selesai dengan masalah ini? Tuntut selesai. Dari tadi kita nggak usah curhat-curhatan. Aku begini, aku disakiti, begini begitu, begini apa kayak berpuisi apa? Artinya langsung cara-cara yang rasional aja. Apa cara yang rasional? Tuntut. Ke siapa mau dituntut terserah kalian, ya kan, seperti itu. Ya, jadi saya nggak ngerti di mana letak datanya. Ini bang ini pakai data, ini pakai data, di mana datanya? Saya nggak ngerti data apa yang dipakai. Asumsi. Kenapa? Karena kan sejarah itu kita nggak bisa buktikan secara real sejarah yang dimasukkan dalam apa. Kenapa? Karena ada tadi bahasa menyatakan Filipina seperti ini, Indonesia seperti ini. Oh jadi dulu Filipina itu nggak punya ustadz, nggak punya guru.
dulu di sana atau gimana? Nggak punya kerajaan dulu di sana atau gimana? Nah, jadi saya sudah clear ya. Ini untuk closing statement boleh? Ntar habis Bang Juma baru Anda kembali. Oke, closing statement aja ya. Saya pikir. Ntar habis ini ya ke Bang Juma dulu baru kembali ke Anda. Biar Bang Endi, biar silakan saudara. Mau closing nggak apa-apa. Iya, Oke, silakan. Iya, ini berhubung besok harus kerja, jadi Oke. ujung-ujungnya dua arah terus. Yang A jawab B, B jawab A. Jadi tidak ada ujungnya dan perdebatan itu tidak akan melahirkan pemenang. Oke, begini, saya ambil aja dari pernyataan saya tadi. Kalau memang Islam itu jadi Islam yang dewasa, ya tunjukkan dengan perilakunya, tunjukkan dengan jati dirinya. Nah, tidak usah harus dengan ABCDZ terhadap orang lain. Orang akan mencontoh dari perilakunya. Kita nggak usah merasa keberatan kalau perilaku kita tidak menunjukkan seseorang yang patut dicontoh. Itu. Jadi menghentikan kegiatan yang kita anggap dirugikan itu tadi adalah tunjukkan bahwa agama itu adalah agama yang dewasa. Agama apa? Agama yang membawa kedamaian. Apa istilahnya? Agama bagi alam semesta. Nah, tunjukkan itu. Itu yang mau saya utarakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kembali. Kalau memang agama Islam itu mengatakan bagiku agamaku, bagimu agama, bagimu agamaku, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Iya, karena udah malam, jadi udah belepotan ngomong. Jadi bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi tunjukkan itu, saya mau melihat itu, apakah memang Islam itu patut dicontoh atau tidak patut dicontoh. Nah, kita lihat dari perilaku aja. Mungkin itu closing statement saya. Terima kasih. Wassalam. Shalom untuk yang beragama Kristen. Oke, jadi terima kasih Pak Laban. Next nanti kalau teman-teman pada naik jangan kayak tadi tawuran. Kristen 3 orang saut-sautan, Bang Juma sendiri. Saya sebenarnya malas naik, saya pengen tidur, tapi dengar gini harus perlu nih dilinearkan nih. Giliran dikasih satu persatu, ditawarkan siapa yang mau diskusi Bang Juma, hanya Pak Laban yang berani. Yang lain mingkem kaku. Giliran berjalan diskusi pada mau ngomong, gitu loh. Next ya teman-teman. Harus diskusi yang rapi lah. Kita ini kan satu bangsa, tidak boleh saling seruduk menyeruduk kayak banteng gitu ya. Oke, terima kasih Pak Laban. Kembali ke Bang Juma, monggo. Ya mungkin saudara Laban mau pamit. Tidak apa-apa, dia masih mau mendengarkan. Iya Ustaz, karena besok harus kerja nih, jam 7 pagi udah harus berangkat. Jadi nggak apa-apa, saya dengar closing statement. Jadi kita ambil sisi yang baik dari sejahat-jahatnya manusia. Saya pikir pasti ada hal yang baik. Jadi saya pikir apalagi Bang Juma itu seorang pendakwa, seorang yang sangat hebat dalam agama. Saya pikir pasti banyak nilai kebaikan. Jadi saya dengar aja. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Kalau saya hanya seorang moderat Bang Pak Laban. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi Iya. pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas dialog ini dan juga ucapan maaf ketika saya terlalu keras kemudian melakukan penekanan. Tujuannya itu semata-mata untuk kita sadari bahwasanya Kristen itu adalah suatu agama yang kemudian datang ke Indonesia sama seperti Islam. Islam juga adalah satu agama yang datang, agama pendatang. Kristen juga adalah agama pendatang. Kan gitu. Lalu kemudian Kristen itu adalah agama syiar. Ada perintah di dalam Markus 16 untuk memberitakan tentang kekristenan kepada siapapun. Begitu juga di Islam ada perintah di dalam surah An-Nahl ayat 44 dan banyak data yang kemudian menjadi perintah, yang mana perintah ini adalah satu amanah dari masing-masing agama untuk menyiarkan agama masing-masing. Nah, sebagai agama dakwah, sebagai agama syiar, ya sejatinya mencari pengikut dengan cara yang
yang sesuai dengan slogan agama ini sebagai ajaran yang baik. Islam mengaku sebagai agama rahmat, Kristen mengaku sebagai ajaran kasih. Nah, sejatinya sebagai kasih ya harus mencerminkan wujud kasih itu seperti apa. Begitu juga rahmat harus mencerminkan sebagai agama rahmat itu seperti apa. Nah, ketika ada kemudian di antara dua agama ini offside dalam menjalankan, dalam mencari kemudian pengikut, ya sejatinya sebagai agama rahmat kembali kepada poin rahmat itu, ajaran kasih kembali kepada poin kasih itu. Kalau sudah offside, tapi kalau merasa aman-aman saja, sah-sah saja kemudian melakukan cara-cara apapun untuk kemudian mencari pengikut, maka siap-siap pasti akan mendapatkan kritikan dari orang-orang yang paham tentang itu. Dan kalau sudah ada kritikan, jangan merasa terzolimi, jangan merasa tersakiti, jangan merasa tertekan, tapi sadarilah bahwa memang ada kehilapan, ada kekeliruan yang perlu di sana. Islam silakan berikan, tetapi ketika ada hal yang keliru, ya apakah metode penyampaian atau metode dakwah atau metode kemudian pengolahan pesan dan seterusnya, maka ya sebagai ajaran kasih, sebagai ajaran rahmat, cerminkan itu. Jangan mengatakan rahmat tetapi nyikut sana sini. Jangan mengaku sebagai kasih tetapi nyikut sana sini. Itu sih supaya Indonesia damai sejahtera, Indonesia damai tentram. Semakin hari semakin erat persaudaraan meskipun agama majemuk di Nusantara ini, dengan cara kita saling menghargai, menempatkan pakaian kita masing-masing. Saya Islam loh, saya Kristen loh, kan gitu. Saya Hindu loh, saya Buddha loh. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan cara-cara yang elegan, dengan tidak kemudian mengambil sesuatu yang bukan hak kita, kan gitu. Dudukan perkara itu dengan baik, saya jamin akan jaya Indonesia ini ketika kita menyadari beragama dengan cara rasional, beriman dengan cara elegan, kemudian mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif dan membangun antar anak bangsa. Saya kira begitu Bang Hadi dan juga Saudara Laban. Sekali lagi mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Niatannya, tujuannya semata-mata untuk saling mengingatkan. Demikian. Oke. Makasih Bang Juma. Jadi ini malam benar-benar malam yang edukasi gitu ya. Bahwa marilah kita jangan menjadi maling berdasi jas yang intelektual, yang merasa sangat berbahagia dengan apa yang kita lakukan dan sangat happy apa yang kita lakukan, dan tidak introspeksi diri menunggu orang lain untuk mengkoreksi kita. Nggak bisa. Ini tidak akan maju negara ini kalau kita introspeksi diri, mengakui kesalahan kita. Padahal salah itu udah nyata di depan mata, dan kesalahan itu udah disadari bahwa ini salah. Tapi bahagia sekali di situ menunggu orang lain untuk mengkoreksinya, bahkan membawa ke jalur hukum. Tidak bisa. Orang yang baik, orang yang menyadari kesalahannya dan berbuat baik ke depan, jujur mengatakan apa adanya. Ini sudah terbentuk di Indonesia. Sebagian saudara kita Kristen mengakui itu. Anda boleh bergabung dengan pendeta Yakub Sulistyo di sana. Pendeta Yakub Sulistyo ini sudah membawa ke ranah pengadilan 10 tahun yang lalu. Endingnya seperti apa? Ya silakan simak. Bagaimana pendeta Yakub Sulistyo dan kawan-kawan berbusa-busa itu. Ingin mengatakan, mengkoreksi, mengkritik lembaga Alkitab Indonesia. Mari kita menjadi Kristen yang punya jati diri, harga diri, dan mandiri. Tapi apa yang terjadi? Seiring dengan kebebasan untuk menerjemah oleh LAI itu dengan lembaga yang mandiri tanpa diganggu oleh umat Islam lagi dan tanpa dibantu umat Islam lagi, mereka tetap memakai istilah-istilah Islam. Maksudnya apa? Anda boleh mengetahuinya seperti apa. Maksudnya adalah supaya kami di Indonesia, Kristen yang ada di Indonesia, harus ke Islam-Islaman supaya ini bisa laku. Itu intinya di sana. Kalau memakai identitas keromawian,
memakai istilah-istilah Yunanian akan banyak sekali berpengaruh ke akar rumput. Dan saya rasa orang-orang yang kurang sekolah bingung, apalagi ini Theos, apalagi ini Apostolos, apalagi ini Biblos. Ini sangat-sangat berpengaruh kepada pengikutnya sendiri. Ini pertimbangannya. Inilah yang dimaksud pertimbangan yang supaya Elai Anwar Chen dan kawan-kawan, Edwis Pasakalis dan kawan-kawan tidak pernah akan mau merubah. Kalau belum sampai 50+1, tidak akan. Kami akan 24 jam akan meluruskan ini semua. Mohon kiranya teman-teman, kalau diedukasi, ya jangan ngeyel. Karena anak nggak berdata. Ini kan alasannya Allah itu kan udah dipergunakan Kristen Arab zaman dulu. Ya datanya mana? Liturgi kekristenan Arab sudah mempergunakan itu, tapi belum dibukukan, belum dibakukan. Itu masih liturgi kebudayaan di sana, tapi tidak ada satupun berhala-berhala di sana diberi nama Allah. Tidak ada. Kalau Kristen Indonesia berdasarkan Kristen Arab, mestinya dia berdasar ke Al-Munjid atau Alkitabul Muqaddas 867 Masehi. Al-Quran sudah ada, niru lagi. Anda mengatakan duluan kami dong. Kalau Anda duluan, ngapain lagi plagiat kepada yang belakangan? Ini aneh. Orde baru atau orde lama nyolong kepada orde baru, kebalik-balik jadinya begitu. Ya makanya kami himbau kepada semua pihak yang mempunyai dasi, yang mempunyai jas, yang mempunyai kepala, yang mempunyai akal yang sehat, jujurlah. Waktunya di zaman keterbukaan ini, Kristen itu adalah Kristen dan seterusnya. Punya ciri khas di Indonesia. Seperti saudara kita yang dijelaskan Bang Juma, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Nah, kenapa ini Kristen ini di Indonesia selalu ke Islam-Islaman? Pakai hijab lah dalam tampilnya dia, pakai jas lah, pakai kopiah lah, lebih kiai daripada kiai gitu loh. Giliran nikah makan babi, pakai rok mini gitu loh. Giliran ke gereja nggak pakai seperti itu. Apa maksudnya? Kalau nggak plagiat coba. Apa yang ingin dicapai? Yesus adalah Allah, Allah anak, Allah Bapa. Apaan tuh? Untuk itu lebih baik pakai saja istilah ke dalam. Kenapa sih alergi pakai istilah Yunani? Kenapa? Itu kan kita suci Anda gitu loh. Kenapa harus alergi pakai apostolos? Kenapa alergi pakai theos? Kenapa? Kenapa nggak mau pakai biblos sampulnya itu? Kenapa mesti al-al? Bukankah itu istilah dari Al-Quran? Anda kan nggak suka Arab. Katanya kadrun. Tapi istilah dipakai di sampul gitu loh. Ada apa ini gitu? Impor pemain asing untuk dari door to door. Dari rumah ke rumah, kemana-mana. Untuk misionaris. Hati-hati teman-teman. Sekarang ini Bible berbahasa Arab. Sudah merasuk ke pelosok desa, hati-hati. Bahkan udah masuk ke pesantren. Bisa merasuki gitu loh. Jadi untuk itu, jangan menyuruh kami yang melakukan aksi. Mestinya Anda introspeksi ke dalam. Bahwa benar ini kita kelirunya di sini nih. Kenapa kita nggak mau mandiri gitu? Itu sih dari saya, Pak Laban. Mohon maaf kalau ini saya keras, serius. Kalau ini saya keras. Saya tidak akan pernah tidur menyelamatkan saudara-saudara saya yang ingin dimisionariskan, yang ingin ditipu. Ini kami tidak akan pernah berhenti. Tapi jangan harap kami sangat toleran. Saking tolerannya kami tidak akan melakukan aksi seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Toleran bagaimana yang Anda minta? Mestinya introspeksi ke dalam dong. Oke, itu dari saya. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf atas segala hilap. Ustadz Alip silakan. Makasih banyak Pak Moderator, sangat mencerahkan. Tapi dari narasumber Kristen sudah mengundurkan diri, jadi nggak enak juga membuat narasi. Karena kita bisa membuktikan penyalahgunaan kata yang dipakai di terjemahan kitab kawan-kawan Kristen itu
kalau ke substansi, masuk ke pembahasan, itu memang sangat menyakitkan. Bahan edukasi aja kita sampaikan lah ya. Mungkin kaum Kristen nanti kalau keberatan boleh membantah. Saya akan bacakan misal sedikit ya, kembali ke konsep. Kita baca Keluaran 12 nomor 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dan anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Bayangkan aja, menggunakan kalimat Allah, menggunakan kata Allah, disalah artikan akan dibinasakan semua Allah di Mesir. Nah, ini menyalahgunakan penerjemahan yang tidak pada tempatnya. Padahal kalau kita jujur melihat Bible versi bahasa Arab, itu menggunakan kata alihah, sesembahan, berhala-berhala, Tuhan, bukan Allah. Makanya itu bisa dikatakan menyakiti umat Islam. Bagaimana kata Allah yang sudah tertulis di dalam Al-Quran, bahwa Allah itu disebut apa? Subhanahu wa ta'ala amma yasipun. Allah itu maha suci, maha tinggi dari yang mereka sifatkan. Maha suci dan maha tinggi. Makanya Allah itu Ismul A'dham, Ismul Jalalah, nama yang tinggi, nama yang agung, maha suci, maha tinggi, tidak seperti disifatkan kepada berhala. Dikatakan di kitabnya menggunakan kepada Allah-Allah Mesir akan dimusnahkan. Ini kan menyakiti saudara-saudaraku kaum Kristen. Penerjemahan yang tidak sesuai pada tempatnya. Kristen Arab aja nggak begitu menerjemahkannya. Terdoktrinlah orang bahwa Allah itu banyak dan Allah itu bisa dimusnahkan. Itu bisa dibaca di Keluaran itu. Nah, inilah berapa kali kita suarakan dan kita sebut, silakan gunakanlah keyakinanmu, kata itu pada tempatnya. Konsep keagamaanmu, bahasa di kitab sucimu, tempatkanlah pada tempatnya. Banyak itu digunakan kata Allah baik akan dibinasakan. Ngeri ketika kita cross check menggunakan kata-kata di dalam kitabnya. Belum lagi tadi masalah Ruhul Kudus. Ya, yang kelewat kita bahas di dalam Al-Quran, kul nazzalahu Ruhul Kudus, katakanlah oleh engkau Muhammad telah Ruhul Kudus, di situ malaikat Jibril telah menurunkan Al-Quran kepada hatimu, ke dalam hatimu. Ketika malaikat sebagai utusan Tuhan, Anda salah artikan di situ apa? Jadikan Tuhan Roh Kudus itu, padahal Ruhul Kudus yang secara original itu adalah malaikat Jibril, tetapi Anda posisikan sebagai Tuhan. Nah, pencurian istilah-istilah seperti ini mengganggu keimanan kepada umat Islam. Nah, begitu dulu ya. Terima kasih Pak De. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan dengan season kali ini Pak De? Silakan. Boleh. Jadi begini ya, saya itu justru kasihan sama jemaat-jemaat Kristen yang nggak ngerti apa-apa. Mereka menjadi korban, ya. Mereka menjadi korban dari kebodohan LAI. Karena mereka lah akar-akar rumput dari Kristen ini yang berhadapan langsung dengan kita, sehingga mau tidak mau mereka itu harus menanggung akibatnya dari kebodohan LAI. LAI itu ya seperti yang sudah kita ketahui, banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan dalam menerjemah, terutamanya yang berkaitan dengan istilah-istilah Islam. Sebenarnya kita tidak keberatan kata Allah itu dipakai oleh mereka, asal ditempatkan pada porsinya. Kalau dari master bahasanya bahwa Allah itu nama, ya jangan dijadikan jabatan. Silakan Anda pakai, tapi nama, jangan jabatan. Sehingga ketika itu dipakai nama, itu tidak akan melecehkan gitu kan. Tetapi kalau sudah jabatan, lah ini indikasinya bisa melecehkan, seperti aja yang dibaca Ustadz Alif itu tadi, ya, Allah di Mesir akan dibinasakan, padahal Allah itu nama, ya kan begitu. Nah, kita sebagai umat Muslim yang tidak rela nama Tuhan kita dilecehkan, tentu kita akan bereaksi.
Nah, reaksi kita tidak langsung bisa ke LAI tentunya. Ya, akhirnya jemaat-jemaat ini jadi korban atas kebodohan mereka itu. Memang kita akui tanpa adanya mengutip istilah-istilah Islam, agama mereka nggak laku. Siapa coba orang Islam, ya karena kita mayoritas gitu kan, ditawari istilah-istilah Yunani, nggak akan tertarik. Sedangkan sudah pakai istilah-istilah Islam aja mereka tetap minoritas. Apalagi kalau pakai istilah-istilah Yunani. Ayo kita nyembah Theos, seperti yang ditulis Biblos, yang disampaikan oleh Apostolos. Nggak laku bos, nggak laku. Kalau agamamu kamu sebarkan seperti itu. Karena kita mayoritas muslim, sehingga mau tidak mau Anda harus mengaplikasikan Matius 10 ayat 16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Anda harus cerdik untuk bisa memenangkan, untuk bisa mendapatkan jiwa-jiwa dari umat-umat Islam ini. Anda harus cerdik. Kalau enggak bisa. Ya, kalau berani coba kembali ke teks aslinya, Theos, Apostolos, Biblos, pakailah. Ya, Pionema, nah misalnya seperti itu, pakai, silakan pakai. Jangan ngutip Islam. Saya yakin agama Anda nggak berkembang sampai ratusan tahun ke depan, nggak akan berkembang. Ya, itu pesan saya. Terima kasih. Sebelum ke Bang Juma, saya himbau juga ya, mumpung lagi banyak yang nonton, kepada pemilih-pemilih Komal begitu. Sekiranya kayak kredit kayak tadi, kasihan Bang Jumanya sendiri, ya, berganti saut-sautan ada 3 orang Kristen, tabrak-tabrakan begitu. Bang Juma tidak ada spasi untuk mendengarkan dulu terus menjawab. Jadi pancing untuk Bang Juma untuk emosi gitu loh. Saya perhatikan dari tadi, saya sebenarnya mau tidur, terpaksa saya naik gitu loh. Ini harus segerakan ini gitu. Supaya apa? Supaya dimoderatorin lah. Diatur siapa yang mau diskusi, topiknya apa. Mulai kita supaya tidak ada kebencian, tidak ada saut-sautan, tidak ada fitnah-fitnahan, tidak ada hujat-hujatan gitu. Seperti tadi kan akhirnya Laban kehabisan data, kehabisan argumentasi gitu ya. Karena sebagaimana topik yang dia bawa. Yang next ya teman-teman, siapapun yang buka Komal, kalau sudah terjadi kredit itu ya diambil alih saja. Kalau perlu turunkan 2, sisain 1 Kristen, biar yang berhadapan dengan Banyumas one by one gitu. Boleh dia 3, tapi gantian berbicara. Gitu sih kira-kira dari saya ya, himbauan supaya kedepannya lebih baik. Bang Juma, silakan, ada yang mau ditambahkan sebelum ditutup? Ya, saya kira cukup, Bang Hondi. Udah cukup saya rasa ya. Intinya apa yang kita sampaikan ya tujuannya pasti untuk mengedukasi aja. Saatnya teman-teman kita yang tadi itu untuk merenung. Kalaupun ada yang salah menurut hitungan mereka apa yang saya sampaikan, ya tentu mereka punya argumentasi untuk membangun kebenaran versi dia dan mengakibatkan kesalahan saya itu nampak di permukaan. Tapi kan tadi nggak ada. Apa yang kita sampaikan pun ujung-ujungnya kan melunak. Tadi awalnya keras dia kan. Bahkan sempat ada yang menghujat juga tadi kan. Ada. Pada saat mereka bertiga menghujat juga mereka. Emosi kan. Tadi sempat emosi. Padahal ya saya dengan suara keras kayak gitu untuk mengusir ngantuknya saya gitu loh. Gitu Bang Handi. Tapi nggak enak didengar di bawah. Banyumanya yang kayak nggak ada spasi gitu loh, ngomong terus, menunggu salah bicara, menunggu Banyuma terpancing gitu loh. Itu intinya di sana yang dicari gitu. Iya Bang. Iya betul. Ya saya rasa next saya diskusi lah yang baik-baik lah. Banyuma juga kalau masuk di room Kristen ya begitu juga. Banyuma bicara dihajar yang satu, pindah topik yang satu, yang lain mancing-mancing. Sepertinya terstruktur masif ini orang kayak gini. Keliran tadi ya. Siapa yang mau diskusi sama Banyuma? Diam semua. Laban yang maju, kehabisan argumentasi. Yang satu mundur satu persatu. Kenapa? Sakit kupingnya mendengarkan data. Itu dia Banyuma, sakit itu. Gitu loh. Nah kalau sudah sakit ya mundur. Tapi kalau tawuran mau dia, kalau tawuran.
Kalau ribut gitu mau. loh. Oke ya. Ada tamu nih yang baru datang, siapa nih? Kenaik Junior. Iya. Silakan yang lain. Kenaik. Saya nyimak dulu Bang Handi ya. Teman-teman, saya closing dulu di YouTube Bang Handi. Siap. Pindah ke Andi Selebes yang ada di Zulkifli Mabas, silakan. Oke. Teman-teman yang ada di Zulkifli Mabas yang masih ingin menyimak dialog selanjutnya, silakan ke channel Bang Handi Selebes dan Sugi Kristolog dan Alif Channel ya, dengan channel-channel yang lain yang ada di Komal orangnya nih lagi standby. Dinda Natali juga. Iya, di channelku juga. Terima kasih. Iya, Dinda Natali, silakan teman-teman yang ada untuk bergeser karena ini akan muncul OT nanti yang akan balas dendam kayaknya dengan argumen-argumen yang berdata yang kita berikan kepada mereka tadinya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya ya kepada pengelola Komal dan juga Bang Handi serta guru-guru saya yang ada di sini, netizen yang ada di bawah di typing dan yang ada di Zulkifli Mabas dan channel yang lain yang berafiliasi dengan Komal kita. Kiranya Allah memberikan limpahan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Subhanakallahumma wabihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erik, ada yang mau disampaikan Bang Erik? Kalau saya sih agak melebar Bang Andi, Masya Allah. Lebarkan saja nggak apa-apa. Iya, Bang Zuma, Ustadz Sugi, Bang Andi, Ustadz Alif juga sudah menjelaskan secara detail kebenaran itu kepada mereka. Nah, jadi terserah mereka. Di dalam Al-Quran juga Allah sudah menceritakan terhadap orang-orang seperti mereka itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Sadaqallahul azim. Dan katakanlah Nabi Muhammad SAW, kebenaran itu datangnya dari Allah, dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki dia kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minta minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Nah, terkait kitab suci, manakah yang menceritakan sifat-sifat ciri-ciri manusia yang tidak beriman kepada Allah? Ya, cuman satu-satunya Al-Quran adalah cerminan dari diri mereka. Manusia yang menyembah berhala itu ditulis oleh Allah, itu difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran Al-A'raf 191-192. Ya. Orang yang menyembah berhala Al-A'raf 191-192. Terkait dengan Kristen, di mana mereka ada yang menyatakan diri mereka itu adalah denom Tritunggal, dan ada juga yang menyatakan diri mereka itu adalah Jesus only atau oneness. Itu Al-Quran menjelaskan di surah Al-Ma'idah nomor ayat 17 dan 72. Lalu yang oneness ini ada diterangkan oleh Allah di surah Al-Ma'idah juga di ayat 73. Silakan teman-teman Kristen cross check ya. Ya. Itulah gambaran kalian yang mengimani Tuhan itu tiga dan mengimani Yesus itu adalah Allah. Al-Maidah 17, 72 dan Al-Maidah 73. Silakan Anda cross check. Mungkin demikian dulu Ustaz Ali, Bang Zuma, Bang Andi. Makasih Bang Erik. Mantap. Kalau sekiranya ada teman Kristen mau naik maupun saya masih melek nih, silakan kita diskusi baik-baik. Ini bukan diskusi tawuran tapi ya. Bang Handi, mohon izin aku tutup juga yang di channel YouTube-ku ya. Silakan, Ukti. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bergabung di channel YouTube Natalia Yiyani.
teman-teman like videonya, jangan lupa pasti banyak untuk semuanya. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru bergabung kita sapa ya. Iya betul. Coba Ustadz Alif deh. Selamat bergabung Mbak Ibu Tante Rasmi. Ya, halo. Iya, halo. Ini Ustadz atau Abang Nia? Aku AA aja. AA. Daripada Ini aku kebetulan aku umat Kristen ya. Iya. Itu tadi aku dengar-dengar orang AA tuh. Yesus itu siapa gitu ya. Cuman dari tadi nggak bisa masuk gitu kan. Baru ini bisa masuk. Nggak apa-apa, kita buka lembaran baru aja, kita mulai. Silahkan. Lembaran baru kemana? Uang 200. Enggak, ini ya pengen ngomong aja dari tadi, cuman nggak bisa masuk gitu kan. Gini, kalau menurut yang saya pelajari gini ya, AA. Allah itu ini dia menciptakan umat manusia di dunia ini ya kan, AA. Ya kan, tapi manusia itu kan ini berdosa, melakukan banyak dosa, menyembah berhala gitu kan, sudah lari dari jalan Allah gitu ya kan. Jadi dia mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia berdosa tadi, untuk membawa umat manusia itu ke jalan Allah. Seperti itu, AA. Jadi dia sebenarnya ini anaknya yang tunggal Allah itu kan roh. Umat Islam yang saya tahu ya, kadang saya sharing juga sama teman-teman Islam. Orang itu bilang Allah itu roh. Iya, sama kami juga seperti itu. Enggak ada di Islam malah roh enggak ada. Biar Pak De aja, Pak De yang maju biarin. Oh, oke. Yang kalau yang itu pelajaran orang AA itu yang kami pelajari ya, yang saya pelajari sebagai umat Kristen, Allah itu roh. Allah itu roh yang melayang-layang di udara sebelum dunia ini diciptakan. Iya kan? Jangan ketawa dulu, dengar penjelasan saya kan gitu. Jadi dia ditengoknya Handi diam dulu Handi. Ini ngomong dulu. Ibu belum ngomong. Iya. Melayang-layang. Jadi kan dia menciptakan langit dan bumi, cakrawala, tumbuhan, manusia. Pokoknya semua diciptakan Allah ya kan. Yang terakhir diciptakan itu umat manusia ya kan Bang. Ya kan AA, umat manusia. Manusia pertama Adam dan Hawa. Adam diciptakan dari debu tanah dan sedangkan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Jangan terlalu panjang dulu Bu, gantian bicara dulu ya. Gantian ya. Gantian dulu jangan. Ya. Sugi, silakan Sugi. Ini biar dijelaskan sementara kan. Itu udah jelas, kami udah paham Bu. Ke dalam dosa kan. Manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kami sudah paham banget. Manusia itu jatuh ke dalam dosa itu siapa? Iblis yang merasuk ke tubuh ular. Ibu baca buku ya Bu ya? Bukan baca buku, saya ini luar kepala loh Bang. Itu yang saya pelajari waktu sekolah. Jadi kalau menyembah berhala, pokoknya dari stop dulu sebentar Bu. Oke. Sedikit tanggapan Bu. Sedikit tanggapan Bu. Anda tadi mengatakan karena manusia itu sudah banyak yang menyembah berhala, terus Yesus itu diutus, kan begitu? Ya. Nah, sekarang setelah Yesus diutus, disalibkan itu nggak ada orang nyembah berhala lagi. Menyembah berhala sekarang kan udah ada itunya, udah ada dulu kan agama belum ada. Waktu penyembahan berhala itu kan agama belum, Islam belum dibilang gitu, Islam, Kristen, Buddha gitu kan belum ada kan? Enggak, coba dijawab. Katanya tadi Yesus itu diutus karena orang sudah banyak menyembah berhala. Nah, pertanyaan saya setelah Yesus diutus itu, apakah orang sudah berhenti nggak nyembah berhala lagi?
Enggak menyembah berhala lagi, cuma Oh, enggak ada. berdosa. Dia ini tujuan Allah itu datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Jadi dia sampai rela mati di kayu salib. Kalau tidak ada menyembah berhala lagi, kenapa Anda nyembah berhala? Loh, yang menyembah berhala siapa? Anda nyembah anak orang? Loh, kan gini loh, Allah mengutus anaknya yang tunggal. Kan orang abang tadi buka-buka di Alkitab itu aku tengok itu Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia iya, Tuhan mengutus anaknya. Kenapa anaknya yang dituhankan, bukan yang mengutus? Karena memang gini Bang. Apa? Allah berfirman kepada malaikat Bukan Gabriel abang, agar malaikat Gabriel datang ke menjumpai Maria untuk mengatakan bahwa dia akan mengandung anak Allah yang namanya Yesus, manusia seperti itu Bang. Lah iya, seharusnya kan yang disembah itu bapaknya, bukan Yesusnya. Kenapa Anda malah nyembah anak manusia? Karena itu kan karena dibilang itu Tuhan. Allah mengatakan itu anaknya, dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Allah yang mengatakan itu waktu Yesus mati di kayu salib, Allah ada suara dari langit yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ada loh Bang, buka di Alkitab. Emang anak sama dengan bapak? Anak sama itu Tritunggal tiga tapi satu. Allah Itu yang ngajarin siapa? Yang ngajarin Tritunggal itu siapa? Apa? Yang ngajarin Anda Tritunggal itu siapa? Agama saya. Di mana itu di Bible ada Tritunggal? Ada di Alkitab juga, di Alkitab di juga mana? ada Tritunggal. Yang tadi itu loh, yang orang buka itu di bacaan berapa itu? Yohanes Allah Tritunggal. Allah Tritunggal enggak ada. itu maksudnya. Enggak ada Yohanes Allah Tritunggal, enggak ada, Mbak. Ada tadi tuh. Mengutus anaknya yang tunggal, itu mengutus. Sementara Yesus mengatakan, sementara Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 16 dia mengatakan utusan tidak sama dengan yang mengutus. Masa Yesus itu Allah itu sendiri, sementara Yesus ngomong utusan tidak sama dengan yang mengutus. Loh, tapi kan gini Bang tadi bahasanya. Allah mengutus anaknya yang tunggal. Karena kan Alkitab itu kan Bang tebal, sangat tebal. Jadi dari ayat Kejadian Yohanes sampai 3:16 mungkin Ustaz itu maksudnya. Iya, saya tahu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah terhadap itu resmi. Halo semuanya, salam kenal ya, selamat malam. Halo, itu resmi. Iya, selamat malam. Ayat saja. Itu resmi. Dari awal sampai ke akhir. Bu Rasmi, izinkan teman saudara Anda seiman itu berbicara. Itu yang baru masuk itu Kristen. Bicara dulu. Ya. Iya, aku Kristen. Bu Rasmi standby dulu ya. Baik, standby. Mendengarkan nyimak. Silakan Bang. Aku cuma bertanya aja. Di sini yang menjadi permasalahannya apa? Apa Bang? Yang dipermasalahkan di sini apa? Aku tanya sama orang-orang ini dulu. Oh, menyelesaikan masalah tanpa menghadirkan masalah. Lalu? Ya, agar tidak ada masalah. Ya, jadi masalahnya apa Bang? Masalahnya banyak yang bermasalah. Ya, masalahnya kenapa kalian masih menyembah anak manusia itu aja, clear. Kan ngaur juga kan. Loh, ya silakan jelaskan. Bang Alas ini dari tadi sudah nyimak belum perdiskusiannya? Enggak sih. Nah, itu dia Makanya aku tanya. Begitu. Oh, ya sudah, kalau nanya berarti ikuti dulu narasinya yang sedang dibahas kalau gitu. Ya udah. Biar tidak menimbulkan masalah baru. Ya gini, tadi Bu Rasmi bilang bahwasannya Yesus itu adalah utusan. Nah, pada saat itu orang-orang banyak menyembah selain Tuhan. Datangnya Yesus ke dunia untuk meluruskan mereka, tapi nyatanya masih ada yang bengkok gitu, masih ada yang menyembah manusia, masih ada yang menyembah berhala gitu. Malah yang diutus ini malah disembah. Bang, Allah mengutus anaknya yang tunggal. Jadi yang diutus itu anaknya sendiri gitu loh, Bang. Iya, tapi malah orang Kristen menyembah yang diutus. Hah? Iya, orang Kristen menyembah yang diutus.
Seharusnya yang disembah itu yang mengutusnya, Bu. Bukan Kami yang menyembah diutus. kami menyembah ketiganya, Bang. Makanya dibilang Allah Tritunggal, Allah Bapa, Ya, itulah dikatakan. Kudus. Lanjut dong, Ustaz. 3 tapi 1 gitu. 3 tapi Tiga tapi gitu. satu. Gimana caranya ya? 3 Nah tapi ini satu. Bang Alas, kita ini sedang dia, menyelesaikan ini. masalah tanpa masalah. Mari kita bengkel. Bang gini, Allah Bapa itu Nah itu Allah dia Kak Rasmi, ngomong panjang lebar segala macam, gak ada artinya Kak. Udah. Nah, jadi aku pun nggak mau ini sebenarnya, cuman aku nggak mau berdebat di sini. Kalau memang teman-teman yang dari seberang itu tidak mau percaya, menganggap kita menyembah manusia atau segala macam. Ini 3 ini 3. Tapi 1. Gimana caranya ya? Ini 3 tapi 1. Kak Rasmi. Gimana caranya ini? Mau dijelaskan bagaimanapun nggak akan ngerti, ya kan? Nggak akan ngerti. Ini 3 biji, ini 3 biji ini. Iya. Tapi 1. Bagaimana caranya ini? 3 Itulah tapi 1 ini. pemahaman Ini gimana caranya nih? histologi itu cuma Ada segitu. potongan kuku, Nah, karena ada pemahamannya potongan cuma kuku, segitu. ada vape, ada remote. Ini 3 tapi 1. Iya, Gimana caranya ya? pemahamanmu cuma sampai Coba di situ, Bang. dimasukkan ke akal dong. Iya, pemahamanmu cuma sampai di situ, nggak akan sampai pikiran. Ya udahlah, oke lah, gini aja lah, Bang. Gini aja, Bang. Izin Ustaz Sugi ya. Izin aja, Bang. Ngomong nggak perlu. Alas, ya, Alas, Ya, saya izin ya. bertanya kepada Anda, izin. Pada iya, saat Raja. Anda berdoa, meminta kesehatan, meminta rezeki, itu kepada siapa, Bang? Ya, kepada Tentunya Tuhan kita Yesus. manusia menyembah Tuhan. Tentunya kita Tuhan menyembah kepada Yesus. Tuhan yang menciptakan kita. Lalu kita bersyukur dan meminta kepada Tuhan itu. Tuhan yang mana, Bang, Haleluya. Abang sembah? Ada 3, Bang. Gini. Allah, Tuhan, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan. kepada Yesus ataupun kepada Allah Bapaknya itu sama saja. Kak Rasmi. Izin dulu Kak Rasmi. Rasmi bentar dulu. Jawab pula. Cekar-cekaran sendiri Toto. Kayaknya dari tadi gitu, Iya. kayaknya Kak Rasmi. berbelit aku dengar gitu. Makanya nggak usah terpancing loh, nggak usah terpancing. Kamu terpancing ini. Iya. Santai, biarin Kak aja. Rasmi. Kalau kami Duduklah di gitu kan, Bang, boncengan. kami minta sama Tuhan Yesus juga sama karena itu anaknya Allah, dia Allah Putra. Dia mengutus anaknya yang tunggal, berarti anaknya yang diutusnya, Abang, Aa. Jadi kita menyembah anaknya juga tidak masalah bagi bapaknya. Kita menyembah bapaknya juga tidak masalah sama anaknya, seperti itu, Aa. Kak Rasmi, boleh lebih belajar dulu deh gitu. Berarti 2 Tuhannya ya? 3 tapi 1. Oh 3 malah nambah ya. Karena kan kalau dibilang 1 aja. Sorry, tadi jaringan saya bermasalah. Tadi jelas nggak? Salib. Ada Tadi jelas nggak pertanyaan saya, Bang Alas? Inilah anak Bang yang Alas. kukasihi. Gimana mau jawab Bang itu Bang Kak Rasmi terus ngomong. Iya bentar Kak Rasmi. Pertanyaan saya tadi, kita sebagai manusia pasti menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Kita meminta kepada Tuhan yang menciptakan kita, kan begitu? Iya, itu terkait dengan makanya, dengan nama dengan ya sebentar Bu Rasmi. Terkait dengan imani Allah, Putra dan Roh Kudus itu adalah anaknya yang tunggal. Sabar, Dia Bu. Sabar, Bu. anaknya Sabar. sendiri loh, Aa, yang Sabar, Bu. dibilang. Iya. sabar. Saya bukan AA, Bu. Saya Iya, Bu, saya bukan AA. Jadi Bu, jadi Bang Alas, jadi Bang, ya sebentar Ibu, gantian Ibu, ya Aku ampun. dengarnya nggak enak jadinya gitu. Kok jadi Enggak, Ibu mau gede-gede suara sama saya, Bu Bu. Rasmi, bentar dulu Bu Mau Rasmi. gede-gede suara Gak sama enak saya. dengarnya tapi kamu pun menjelaskannya ngaur juga. kok ngawur? Maaf ya aku ngomong kayak gitu ya. Kok ngawur? Iya, Mending diam apa? aja gitu loh. Makin Diam aja bingung. dulu, sabar Bu Rasmi, nanti ada giliran Ibu ya. Saya bertanya dulu dengan Bang Saya sama Alas. siapa, jawab siapa Ya. gitu. Jadi, Oke, iya. Bang, silakan Bang. Yang Anda sembah siapa Bang? Kepada siapa Anda meminta? Allah yang mana? Ada sembah. Allah Bapa, ada Allah Yesus, ada Allah Roh Kudus. Yang mana Bang? Kata siapa ada Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Anak, nggak ada. Itu nggak ada. Loh, tadi pemahaman Abang katanya 3. Allah, Tiga. Putra dan Aku Roh bilang Kudus. 3 kapan? Jangan Allah, asal Putra dan ngomong Roh juga Bang. Kudus. Loh, tapi Aku katanya ada minta. seiman dengan Bu Rasmi. Sepakat dengan Bu Rasmi keimanan Abang. Aku Ini minta abang ini kepada abang dari mana sih, Bang? Tuhan Yesus Kristus. Dah? Oh, Abang Wanes. Yesus only. Anda Wanes. Oh, silakan Ustaz Sugi. Anda Wanes ya Bang Alas? Hah? Anda Wanes. Apa itu?
Ya, Yesus itu ya Bapa, Yesus itu Roh, Yesus itu ya Tuhan itu sendiri. Itulah pemahaman kalian sama pemahaman kami Kristen itu memang beda. Kristen ini kan beda-beda, Bang. Kristen ini macam-macam, nano-nano rasa Tuhannya. Ada yang Trinitas, ada Triteos, ada Oneness, ada Unitarian. Ada yang mana ini? Coba biar clear dong. Trinitas lah. Oh, Anda Trinitas. Apakah Yesus apakah Bapa itu Yesus? Pemahaman kalian cuma sampai di sini. Enggak, saya tanya ini untuk memastikan. Dijelaskan. Kita bertanya di Bapak itu sini. sama dengan Yesus. Astagfirullah. Saya ingin Jadi tahu kalian ini. mau nanya, mau cari tahu atau mau berdebat gitu. Ini saya ingin Jadi tahu aku pemahaman menjelaskan Anda di ini apa sini, ini? Apakah dan Anda cuma Oneness atau sampai- Trinitas? Coba saya tanya. Apakah Bapa sama dengan Yesus? Bapa sama dengan Yesus? Ya sama, kenapa? Nah, berarti Anda Oneness, bukan Trinitas. Kenapa Anda yang tahu? Kok Anda lebih paham? Saya tahu karena Kamu paham menurut dengan Tertullianus, agamamu. kalau Anda lihat skema Trinitas, perisai Trinitas yang dirumuskan oleh Tertullianus, Bapak Trinitas, Bapak bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapak. Loh, kok kamu lebih tahu? Oh, ya lebih tahu lah, kami belajar kok. Kamu tahu enggak? Kok kamu nggak tahu? Trinitas itu dari Kok mana? kamu nggak tahu? Kok kamu tidak tahu? Aneh ini. Kok cuma sampai segitu aja ilmumu? Sok tahu ilmunya iyalah, Lah, cuma kok cuman- pakai ilmu iya. soalnya nggak sampai ke situ. Coba pikirannya, gitu loh. Trinitas menurut Tertullianus seperti apa coba? Terangkan kepada kami. Ya. Buat apa diterangkan? Nah, Kalau cuma sekedar kamu beriman nggak gitu? Punya iman kepada Gimana siapa? sih? Gitu loh. Mau diterangkan kayak mana pun, mau profesor yang nerangkan ke kalian gak bakalan terima. Yang ada cuma berdebat. Ini kita terima ini Loh, kita terima ini. Apanya? Terima Coba. apanya? Trinitas menurut Tertullianus seperti apa coba? Terima apanya? Buat Aduh, apa, ini- Bu? Itunya. Ini gimana sih orang ini? Karena di Alkitab nggak ada dianjurkan untuk berdebat gitu loh. Nah ya udah, kamu kan paham, kamu kan beriman ya kan, iman punya sama siapa gitu ya terserah. Kami nggak ganggu kan. Kami juga punya iman kepada Tuhan Yesus. Ya kalau kamu nggak mau Kristus, ya debat udah. jangan naik ke sini. Ngapain lo naik ke sini? Aduh, Trinitas saja nggak ngerti kok mau debat dengan kami. Anda mengatakan Trinitas tapi ternyata Oneness. Yang mau debat siapa? Aneh. Ya kalau nggak mau debat turun. Oneness, mau Trinitas, mau apa kek ya kan? Ya udah turun. Kalau nggak bisa Udah debat turun. turunin lah. Kalau nggak ngerti aja. apa-apa, nggak punya ilmu, Kalian nggak usah aja naik. kalau belajar Nih. Tuhan aja harus Coba ini coba tinggi. dibesarin nih, Mbak. Terlalu Nih, baik. coba di tengok nih Trinitas nih. Itu perisai, ada dua Ini perisai Pak ya. Perisai Trinitas menurut Tertullianus nih. Ya, tertu itu. Pater is not Filius, Filius not es Spiritus, Spiritus Sanctus. Ini Spiritus. Nah ini nih yang ini nih ya. Yang Ini yang Indonesia saya aja. buka yang ini nih, yang bahasa Indonesia deh. Oh ternyata Spiritus ya, Roh Kudus itu. Nih, tuh ya. Bapak bukan anak, anak bukan roh, roh bukan bapak. Ini Trinitas. Ternyata dia Oneness, ngakunya Trinitas. Itu Pak De, Kalau- maaf tuh Pak De, tadi jangan bilang spiritus nggak enak kita. Bukan Ya itu salah. tertulisnya begitu. Bukan Petromak yang benar itu Pak De. Petromak. Ya. Bro Alas. Bro Alas. Ya. Kalau kamu belum mempelajari terlalu mendalam, lebih baik kau bertanya saja. Karena kamu ilmunya nggak nyampe tuh, Bertanya nggak sama ngerti siapa? juga perisai Trinitas. Ilmu apa buat apa ya kan? Ya kalau gitu saya tanya, Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Tuhanku ada Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Oke, berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan. Maksudnya Mulai. Tuhan kamu berapa? satu, Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kalau bapaknya Yesus bukan Tuhan. Bapaknya siapa? Bapaknya Yesus. Yang mengutus Yesus siapa? Allah. Ya itu bukan Tuhan.
Bingung. Anda nggak ngerti Bang Handi. Allah itu kan Ente kagak punya Roh Kudus, Bang. Bingung kan? Bingung. Lu tinggal Anda nggak ngomong sampai situ, Bang Handi. Lu tinggal ngomong. Tuhan saya 3. Gitu. Yesus itu anaknya siapa? Yesus itu adalah Tuhan yang turun ke dunia menjadi manusia. Lewat mana dia turunnya? Ya, melalui Maria lah. Oke. Ya kan Jadi Tuhanmu punya ibu. Ya, semasa di dunia, iya punya ibu. Ya di dunia emang sebagai manusia kan gitu. Yang bicara di ujung berung siapa di dunia? Itu. Maria Tuhannya siapa Maria? Ibunya Yesus Tuhannya siapa? Iya, nggak sampai pikiran kalian. Ibunya Yesus itu loh, Tuhannya siapa? Maria itu hanya itu nanti kita jelaskan nggak bakalan ngerti. Cuman ngerti saya bisa bahasa Indonesia kok saya ini. Maksudnya cuma Maria itu dengerin. Maria itu Tuhannya siapa? Ya Tuhannya ya Tuhan Yesus Kristus. Anaknya Maria siapa? Kenapa anaknya Maria? Kenapa dia diperanakan? Iya, nggak usah diterangin itu, nggak nanya. Anaknya Maria namanya siapa? Banyak anaknya. Anaknya yang lu tuhankan. Kau pelajari banyak anaknya. Anak pertama. Yesus Kristus itu. Oke, Tuhannya Maria siapa namanya? Udahlah. Cuman gitu-gitu aja pertanyaannya. Udahlah. Lu gimana sih bro? Nggak mau jujur ah? Merasa hebat lo ya kan? Jujur lah. Tadi dia bilang Yesus Bang. Tuhannya Maria Bang. Udahlah, kalian menang. Tuhannya Maria Yesus. Iya, kalian menang. Tuhannya Maria ya. Dengerin. Alas. Tuhannya Maria namanya Yesus. Ya. Anaknya Maria namanya Yesus. Ya. Gitu ya? Ya. Jadi Tuhannya Maria adalah anaknya Maria gitu? Ya. Kenapa? Jadi Maria menuhankan anaknya? Iya. Apa masalahnya? Enggak masalah, kamu kan bagus caramu jawab. Ya udah. Siapa yang bermasalahkan? Masalahnya apa dia kan? Enggak ada yang bermasalah. Ya sudah. Kan selesai kan? Kelar kan? Iya selesai gitu. Ya udah. Berarti Tuhan pelihara mamanya. Jadi anakku adalah Tuhanku ya gitu ya? Ya, Tuhanmu ya. Enggak, salah. Coba lu bilang anakku adalah Tuhanku. Anakmu Tuhanmu. Sekarang pertanyaannya gini, tambahannya gini. Kalau Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus. Iya. Tuhannya Yesus. Siapa Yesus? Tuhannya Yesus. Iya, saya tanya Tuhannya Yesus siapa? Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Bukankah dia 100% manusia? Iya, dia 100% manusia dan juga 100% Tuhan. Nah, 100% manusianya Yesus siapa Tuhannya? Dia adalah 100% Tuhan, 100% Yesus. Yang saya tanya, yang 100% manusianya, yang 100% manusianya siapa Tuhannya? Ya, tetap Tuhan. Berarti Tuhan Anda 100% manusia. Ya, dia tetap Tuhan. Waduh, kan bingung. Tuhan Anda 100% manusia. Ya, kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Bisa jadi di manusia bisa. Jadi mar Tuhan. Manusia sudah bertuhan. Manusianya. Tuhannya sendiri tadi. Oh, menuangkan dirinya. Ketawa dulu aja. Lalu masalahnya apa? Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Orang kamu menuhankan. Masalah di kamu. Ada lagi. 100% manusia kok. Ya, yang mati di tiang salib siapa? Yesus. Tuhan, bukan? Yang mati Yesus. Yesus itu adalah Tuhan, AA. Oh, jadi yang mati di tiang salib Tuhan? Ya. Kenapa? Iya, Yesus itu adalah Tuhan. Dia jadi adalah Tuhan. Iya Bu. Iya Bu. Jadi yang mati di tiang salib Tuhan ya Bu? Iya, karena Yesus itu Tuhan. Jadi Tuhan pernah mati?
Mati sebagai kemanusiaannya yang mati. Kemanusiaan. Katanya Tuhan. Yang mati, tapi kan dia hidup kembali. Katanya Tuhan. Ini orang mati manusia. Kayu salib di hari Jumat. Dan di hari Minggu pagi dia hidup kembali. Oh ya, siapa yang menghidupkan dia? Tahu lagi ayo. Memang sudah difirmankan, memang sudah tertulis di Alkitab, Iya, siapa yang menghidupkan dia, Bu? Allah Sang Pencipta. Oh, Allah Sang Pencipta itu lebih mana tinggi Allah Sang Pencipta daripada Yesus? Sama-sama tingginya, sama. Boleh pernah ukur? karena Sang Pencipta itu bapaknya. Kayaknya ini orang-orang ini lebih pintar daripada Tuhan kayaknya. Hak AA sama anak AA kayak mana? Apa enggak AA kasih hak Beda, AA Bu. sama Beda sidik jarinya, Bu. Anak saya sama saya beda sidik jarinya. Tapi haknya kalau Emang udah kamu bisa AA disamai dengan Tuhan. Kamu sama anakmu. AA wariskan ini bagianmu. Berarti itu hak AA kan seperti itu juga Allah bapaknya. Tuhan begitu. Diwariskan sama anaknya kau menjadi Tuhan dan Juru Selamat seperti itu seperti itu dia dan itulah yang terjadi seperti itu. Bu Rasmi yang menciptakan manusia siapa, Bu Rasmi? Allah Bapa Sang Pencipta. Bukan Yesus. Itu anaknya. Iya, Yesus mencipta enggak? Enggak. Berarti yang kau tuhankan siapa? Yesus adalah Tuhan dan Juru Berarti Selamat. kau menuhankan yang tidak mencipta gitu ya? Karena itu anaknya, bapaknya yang mengutus anaknya ke dunia ini, gitu loh bapaknya yang mengatakan seperti itu. Kita harus menyembah anaknya, bapaknya yang membilangkan seperti itu. Di mana disuruh nyembah anak itu di mana? Ini ada aja. Itu baca itu yang waktu malaikat Gabriel datang untuk menjumpai Maria, kan kau akan mengandung anak Allah. Ya kan mengandung, bukan menyembah. Namanya akan disebut Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tuhannya Bunda yang disembah Bunda Maria, Bu, yang disembah Bunda Maria siapa? Disembah anaknya Allah. Bingung dia. Gini, dengar itu kan Allah Yesus itu dikandung Maria bukan melalui biologis kan? Iya, bukan dititik aja, Bu. Yang disembah Bu, yang disembah Bunda Maria siapa? Tuhan Yesus sama bapaknya sama kami sama Bunda Maria sama yang kami sembah. Jadi Bunda Maria menyembah anaknya? Iya. Karena anaknya itu anaknya Allah. Dia hanya diutus untuk mengandung Saya anak nggak Allah. nanya diutus, Bu. Allah itu bisa datang ke dunia ini sebagai manusia. Omelin dulu itu. Alas, omelin Bu Rasmi kepanjangan. Omelin. Roh Allah hancur ini Kristen ke tubuh Maria. Jadi itu bukan utuh Maria yang mengandung, Roh Kudus merasuk ke tubuh Maria. Buset, merasuk semua. Seperti itu. Roh Kudus merasuk karena Allah mengutus Roh Kudus ke tubuh Maria. Baru mengandung Yesus dianya bukan asli Maria yang mengandung, Roh Kudus masuk ke tubuh Maria. Oh, Roh Kudus masuk ke tubuh Maria. Roh Kudus inilah yang mengandung Yesus. Iya, seperti itu. Jadi Maria hanya pelapis kedua. Hanya perantara. Pelapis kedua, Bu, pemain cadangan. Pelapis kedua. Karena Allah itu roh, Allah itu roh. Jadi di dalam dengerin dulu, Bu. Bu, dengerin. Bu, dengerin. Jadi di dalam kandungan Bunda Maria ada Roh Kudus yang melapis. Ada Roh Kudus melapis kandungan. Nah, di dalam Roh Kudus ini ada Yesus. Jadi Bunda Maria hanya perantara di dalam tubuh Maria dan baru mengandung Yesus dia. Siapa yang menghidupi Yesus dalam kandungan? Allah. Jadi Allah juga masuk ke dalam. Allah Bapa yang menghidupi, Allah Maha Kuasa kan? Tersambung nggak plasentanya Yesus itu ke pusarnya Bunda Maria untuk bernapas? Kalau itu mana kita tahu itu. Emangnya kita tengok ke dalam, Mbak? Kan kita tidak melihat, itu hanya tertulis di Alkitab dan kita harus percaya itu. Siapa yang memberi makan bayi di dalam kandungan? Allah. Bukan Bunda Maria? Loh,
Bunda Maria makan, dia hanya makan. Ya kalau itu tersalur ke Yesus ya kita tidak tahu. Jadi nggak- tidak ada seperti itu. Bu, tapi Allah sudah menjadi bayi, Bu. Allah sudah menjadi bayi dalam kandungan, Bu. Bu, tapi Allah sudah menjadi bayi dalam kandungan. Halo Karena guys, halo guys. karena kita Izin aku lahir izin secara dong. biologis baru kita Parah masuk ini, dari Bu. Nggak ada dalam izin. besar ibu Ini nggak kita. ada izinnya ini. Yesus itu roh, Bunda Maria itu perawan, yang mengandung itu perawan, bukan melalui hubungan seks. Iya, nggak ditanya itu, Bu. Ini bayi ini, Bu, mendapat asupan gizi makanan dari mana? Ya itu kita karena kita berhubungan biologis. Saya nggak nanya itu, Bu. Loh, Ini ada yang Yesus, maha dengerin kuasa dulu tidak? pertanyaan. Dengerin dulu, Bu. Maha kuasa tidak? Bu, dengerin dulu. Pss, pss, pss. Ini bayi di dalam kandungan Maria ini mendapat asupan gizi dari mana? Loh, itu yang saya tahu Bunda Maria makan. Kalau asupan gizi dan yang nggak pasti Roh Kudus ada di tubuh Maria. Seperti iblis merasuk ke tubuh ular untuk menggoda Hawa dan dosa. Seperti itu juga Roh Kudus merasuk begini, ke tubuh Maria. yang memberi asupan gizi kepada Yesus dari Bunda Maria atau dari Roh Kudus? Kok sampai ke situ di detailnya gitu? Ya nggak apa-apa, Bu, supaya Loh, jangan sini. Emangnya pada waktu itu AA menyuruh aku jadi dokter harus menginspeksi Bunda Maria gitu? Ya ibu kan nggak ada di sana, kenapa sok tahu sekarang? Itu makanya aku nggak ada di sana, jangan tanya hal yang biologis seperti itu. Mungkin gini Bang Andi. Ya, Gini, Bu Tapi Rasmi. kalau aku tadinya perawat Rasmi, waktu zaman Maria waktu itu biar lain, tidak baru asumsi, tanya seperti itu. Baru bisa biar aku tidak jawab. asumsi, kita cari ayatnya. Begini bunyinya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Yesus juga menjadi Bukan sama dengan anak-anak mereka. darah dan daging itu beda, itu anak darah dari daging itu daging. Yesus itu menjadi melalui sama. hubungan biologis. Bunda Maria itu perawan dan Kenapa ayatnya dibantah ini? rohnya ke tubuh Maria. Itu roh yang masuk ke tubuh Maria, bukan hubungan biologis. Gimana dan Bang Andi terjadi. nih? Nggak ada Dan remnya. bukan seperti itu, bukan. Karena Dengerin bunyi ayatnya kitab Anda. Dengerin ayatnya kitab Anda. Saya bacakan ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka anak-anak Yesus yang juga mana? Anak-anak yang mana, Berarti itu bukan Yesus maksudnya. Kalau Yesus Iya, itu bukan. anak yang Makanya tinggal, dengerin bukan dulu, anak-anak. dengerin dulu. Iya, dengerin dulu. Anda buka kitabnya Ibrani 2:14. Anak-anak di luar Yesus tumbuh dari darah dan daging. Ya. Maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dari mereka. Artinya Yesus juga sama, tumbuh dari darah dan daging. Begitu, Neng. Tapi yang pasti Yesus itu bukan dari hubungan biologis seperti kita. Yang lagi ngomongin hubungan Perawan biologis Maria, siapa? Maria itu Yesus perawan, tumbuh dari mengandung. darah dan daging, Ece. Bukan itu kita dari hubungan biologis loh, beda. Yang lagi ngomongin ceritanya. hubungan biologis siapa, Teteh? Lah itu kan beda, yang dibilang darah dan daging itu disamakan kan gitu kan, makanya itu satu Sama kata tumbuhnya, tumbuh dari darah dan ya daging. kan, disamakan kan gitu, bukan sama, disamakan. Itu sudah berbeda. Itu ada yang beli pecel, Bu. Ada yang beli pecel itu. Makanya nggak boleh itu dirubah, walaupun hanya satu huruf atau dua huruf itu nggak bisa berubah, artinya sudah berbeda. Disamakan sama-sama itu berbeda. Disamakan berarti disamakan, diperintah. Disamakan berarti diperintah. Yesus sama dengan mereka. Yesus sama tumbuh dari darah dan daging. Begitu poinnya, Ece. Artinya ada nutrisi yang diserap dari ibunya. Lah, ya kalau itu namanya sudah dikandung ya wajar aja kalau ada, Lah, tadi nggak mau ngakuin. Tadi malah Roh Kudus nganterin nutrisi katanya. Ya memang Roh Kudus merasuk. Namanya Roh Kudus itu roh. Dia nggak punya wujud, Cumananya kalau punya wujud, Allah itu punya wujud, enggak pala mengutus anaknya jadi masuk ke tubuh Maria itu, enggak pala kalau dia punya wujud.
Roh itu nggak punya wujud. Ya makanya roh itu tidak nganter nutrisi. Yang nganter nutrisi, yang menghidupi itu Loh, tubuh kan makanya Maria. emangnya Maria dibilang bukan ibunya, kan dibilang ibunya. Makanya disebut Maria sebagai yang berbahagia. Karena dia mengandung anak Allah. Mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus Ya, masuk dibacain ke tubuh ayatnya baru mau Maria, nerima. merasuk ke tubuh Maria. Makanya ada ayatnya tadi, Bu Rasmi nggak Merasuk mau ke tubuh mengakui Maria. gitu loh. Kalau Yesus itu juga tumbuh dari rahim Maria itu bertumbuh. Karena Ya, dia kan menyatu memang Maria kepada... ibunya kan, ibunya di Iya, dunia. betul. Ibunya di dunia itu. Dan bapaknya di dunia Yusuf. Terus? Iya. Jadi yang dipermasalahkan apa gitu dengan Yesus kami gitu? Aduh, Bang Andi tadi pertanyaannya, siapa yang menghidupi Yesus ketika di dalam kandungan, yang memberi nutrisi? Padahal Tanya secara Allah itu, tanya Allah aja langsung biar lebih jelas. Karena itu nggak ada tertulis di dalam Alkitab. Yesus itu menerima asupan gizi dari Maria, kayaknya nggak ada ya di Alkitab. lah dia itu Jadi tumbuh kita dari nggak darah bisa dan kita daging, itu perdebatkan hal ayatnya itu. ada. Darah dan daging ini, darah dan daging siapa? Ibunya kan? Itu nggak bisa, darah daging itu nggak bisa juga dikatakan karena Loh, Yesus sama seperti anak-anak yang lain yang tumbuh dari darah dan daging. loh kan itu sekarang gini ya loh, Gimana? kan Allah mengutus anaknya yang tunggal. Mau kayak mana dia itu di tubuh Maria, yang penting Allah yang mengutusnya ke situ gitu. Bukan masalah yang penting, Kang Dewa. Mau kayak loh, itu apa? Itu sesuatu yang tidak perlu dibahas sepertinya. Ada asupan gizi dari mana? Kalau tidak perlu dibahas, Kalau- ngapain ada ayatnya, Bu? Kalau abang menerima asupan gizi dari siapa? Ya, waktu di dalam kandungan dari ibu saya lah. Iya. Terus abang diutus Allah tidak? Oh, nggak ada. Saya mengaku diutus oleh Allah. Saya bukan utusan. Jadi kan beda kan bang? Yesus itu Apa diutus poinnya Allah, ini? abang tidak. Jadi kita nggak bisa perdebatkan itu. Allah Maha Yang Kuasa. jadi permasalahan adalah tadi poinnya tertulis di kitab Anda, Yesus itu tumbuh dari darah dan daging sebagaimana anak-anak yang lain. Iya, sebagaimana anak-anak yang lain. Tapi ada juga Iya. ayatnya Allah mengutus anaknya yang tunggal. Itu bedanya kita sama Yesus itu, Allah mengutus Yang anaknya sedang yang kita tunggal. bahas itu sebagai Sementara utusan atau sebagai kita anak memang manusia menerima yang asupan tumbuh? gizi dari ibu kita, tapi kita bukan diutus Allah gitu kan. Biarin dia ngomong aja, biarin aja dia ngomong. Percuma, pasti kalah. Kalah dijamin. Makanya berdebat sama aku biar nggak berbelit-belit. Raja, Alif, Handi diam aja, udah ngomong terus Bu, ngomong terus Bu. Jadi yang tak usah dibahas, nggak usah dibahas. Sekarang gini aja. Iya, Nyai. Bagaimana kita menjalankan perintah Allah itu dengan baik, itu saja kita jalankan. Bagaimana caranya kita itu saling menghargai sesama agama, itu saja yang kita kembangkan. Jangan dikembangkan yang tidak baik gitu. Nah, sekarang begini. Agama Islam itu begini, begini. Biarin Alif, biar ngomong diri, biarin. Percuma saya diladenin. tahu, kalau menurut orang abang, agama orang abang benar, laksanakan. Kalau menurut saya agama saya benar, saya laksanakan. Kalau menurut saya agama saya tidak benar, mungkin saya sudah murtad, kan seperti itu. Ya kan, Jadi sekarang saling menghargai aja ajaran agama kita. Abang Islam, saya Kristen. Ya, kalau ku bilang sama abang, Islam itu berasal dari mana? Ini nanya, Islam itu ya tentu dari Tuhan lah, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tahu yang namanya Abraham. Tahu? Nah, Abraham, Allah mengutus Abraham ke tanah Kanaan untuk Abraham itu anak apa itu? Orang Israel ya kan?
Ya kan, A? Bukan, kok orang Israel sih? Jadi orang apa itu, A? Cirebon, orang Cirebon. Orang Cirebon ya? Iya. Oh, begitu dari Quran ya? Begitu ya, ada orang Cirebon, Abraham ya? Ibrahim. Abraham orang Cirebon Ibrahim ada. yang istrinya Sarai. Kalau kami bilang Abraham yang istrinya Sarah. Itu mandul, Sarahnya itu mandul. Lama tidak punya anak, tetapi Allah berjanji akan memberikan anak, tapi lama. Dan ada anak yang kerja di rumahnya itu namanya Hagar. Kalau orang abang bilang Hajar, Siti Hajar ya. Ya, dan disuruh Sarai untuk menikahinya itu, dan mereka punya anak namanya Ismail. Abang tahu nggak ceritanya? Tahu, poinnya apa ini? Ismail, dan setelah Ismail berumur 13 tahun mengandunglah Sarah dan lahirlah anaknya Ishak. Jadi yang saya tahu, setelah Ishak lahir, Allah berfirman kepada Hagar agar Hagar membawa Ismail ke tanah Mesir. Dan di sepanjang perjalanan tanah gurun itu dulu, si Ismail haus, dan Hagar berdoa kepada Allah agar diberikan air, dan Allah mengabulkannya dan diberikan itu mata air, dan yang setahu saya itu namanya air Zam-Zam. Dan itu Ishak itu yang kalau kami bilang itulah sama kami Kristen, kalau sama orang abang itu Ismail. Dan yang mau saya tanya ini, ada saya kadang sharing sama kawan Islam gitu, ada yang bilang Ismail itu yang dipersembahkan oleh Abraham kepada Allah. Dan kalau ajaran kami itu Ishak yang dipersembahkan. Dan yang kami pelajari itu itu tidak jadi dipersembahkan, hanya menguji iman Abraham aja, dan digantikan dengan orang apa dipersembahkan gitu. Ada yang bilang tidak jadi gitu. Nggak jadi, Bu. Nggak jadi, Nggak jadi. Ismail Ya itu udah, nggak jadi, diganti oleh di mana? Datanya di mana Ishak, Ibu? Datanya di mana Ishak itu disembelih, Bu? Mau disembelih? Mau Di Gunung Sinai, di Gunung Sinai. Ya di mana? Di mana datanya, Bu? Di ayat berapa? Surat apa? Di Kejadian berapa? Aduh, aku sering baca-baca tapi terkadang lupa. Aku ada juga ceritanya itu. Yang tinggal di Berseba siapa, Bu? Di Berseba, Batseba. Iya. Iya, siapa, Bu? Batseba istri Daud. Berseba, bukan Berseba. Berseba, yang tinggal di Berseba siapa, Bu? Enggak ada saya tahu tinggal di Berseba. Di tanah Kanaan yang saya tahu, di tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Allah untuk umat Israel. Setahu saya ya, yang kalian itu keturunan dari Ismail dan kami dari Ishak. Jadi kita saudara tiri. Makanya berantam. Ya. Iya, waktu peristiwa kok saudara waktu peristiwa mau anaknya Abraham ini mau dikorbankan. Ya pada saat peristiwa anak Abraham ini mau setelah ya Bu, setelah peristiwa itu Abraham kembali ke Berseba. Dia yang tinggal di Berseba siapa, Bu? Nggak ada kami cerita gitu yang setahu kami. Yang ada. kalau saya Ustaz Sugi tahu di mana baca Kejadian 22 ayat 19, yang Bu. saya pelajari Bu, baca Kejadian 22 ayat 19. Ishak lahir, Allah berfirman kepada Hagar, bawalah Ismail ke tanah Mesir, seperti itu. Yang saya tahu kalau Abraham sama Sarai tetap tinggal di tanah Kanaan. Dan berketurunan mulai dari ngomong apa sih, Pak De? Yakub, ngomong apa sih dia? Daud, Salomo. Kalau Salomo itu Sulaiman dan sampai kepada Yusuf. Alif, dia ngomong apa sih, Alif? Ini jawabnya lagi ini nggak yang paham Bibel sih. Ibu, ya saya jelaskan Ibu ya. Yang tinggal di Berseba itu Hagar dan Ismail. Setelah peristiwa yang mau dikorbankan anaknya, Abraham membawa anaknya itu ke Berseba. Siapa, Bu, yang tadi yang saya sebutkan di Berseba? Hagar dan Ismail. Berarti yang dikorbankan siapa? Kalau yang saya pelajari yang dikorbankan siapa, Bu? Yang dikorbankan siapa? Tanah Mesir tidak? Iya, yang dikorbankan siapa, Bu? Yang dikorbankan siapa? Yang mau dikorbankan siapa?